Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di TFH edisi hari Jumat tanggal 6 November 2020. Masih bersama Mas Tio Prasetyo ya. Barusan juga hadir dan juga narasumber kita malam ini seorang certified hypnotherapist, Dr. Dr. Berta Tansriyata ya. Lebih jelasnya nanti dengan Mas Tio yang akan mengenalkan. Silakan Mas, monggo. Halo malam semua, udah berapa kita audiensnya? 88 Mas. Cie. Nomornya hoki itu. Penggemarnya Mbak Berta banyak banget sih. Aduh, nomor hoki itu. Penggemarnya berarti banyak kelihatan dari audiensnya. 88. Nomor hoki 80 apa? 88 ya? Oh iya. Berarti hoki acara kita hari ini. Oke, malam semua. Terima kasih udah bagi yang selalu hadir, selalu haus ilmu, selalu mau belajar lebih lanjut. Aku senang banget. Ya mungkin walaupun yang mungkin yang datang itu aja, tapi nggak apa-apa. Yang penting nantinya insya Allah ilmuku, walaupun kendala kita saat ini ialah membuat semua orang ngeh dengan ilmunya KF, tapi kesulitan kita ialah juga dari sisi bagaimana menyebarkan informasinya. Ya, aku dan Mas Budi ikhtiarnya ialah TFH, SFH, dan berbagai macam cara kita menyebar ilmu sehingga untuk membuat seseorang makin pakem dengan gaya hidupnya. Tapi alhamdulillah aku senang dengan yang rajin ngikutin TFH SFH menyempatkan waktu, karena dengan ini bisa paham banget fisiologi seputar ketosis itu bagaimana, secara ancestral bagaimana, dan makanya aku kayaknya akan lebih sering mengundang banyak narasumber, bukan hanya yang sudah lama, justru kebanyakan yang baru mulai atau yang baru beberapa bulan, supaya nanti kita perlu sering mengulang basic. Kalau aku pikir kayaknya kita lebih harus sering mengulang basic. Yeah. Kalau di grup metabolic conditioning kayaknya kan aku sudah terlalu advance bicaranya. Tapi yang basic-basic pun ternyata aku baru paham banyak orang yang miss ternyata di luar sana. Miss banget mengenai apa itu ketofastosis. Jadi kenapa aku bakal sering undang, karena insya Allah mungkin pertanyaan-pertanyaan seseorang yang baru menjalankan bisa mewakilkan banyak pertanyaan orang lain di luar sana lewat aku menjawabnya. Mudah-mudahan informasinya yang nanti dikemas Mas Budi bisa di recording lewat YouTube, bisa di repeat lagi bagi yang tidak sempat hadir karena kendala apapun. Semoga dengan jumlah peserta yang hoki malam ini membuat acara ini udah naik ya, udah nggak oke lagi dong berarti Mbak. Membuat acara ini bermanfaat bagi banyak orang nantinya. Ya, oke. Monggo kali ini aku perkenalkan Mbak Berta Tansriyata. Kalau aku baru ngehnya Mbak Berta jujur di grup metabolic conditioning. Dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Mbak Berta sering tanya gitu, maksudnya aktif gitu loh. Jadi mau bertanya di grup metabolic conditioning, itu kan grup memang khusus nakes. Tapi justru yang kita mau minta dari Mbak Berta kali ini ialah, mungkin kalau jawabanku di grup metabolic conditioning seperti Mbak Berta tahu kan, sepertinya kurang cocok untuk konsumsi awam, karena Mbak Berta kan tahu fisiologinya terlalu berat mungkin ya. Tapi yang kita pengen dapat sharing dari pengalaman Mbak Berta, yang dapat ilmu dari Mbak Berta itu bukan ilmunya, aku nggak bakal ngetes Mbak Berta ilmunya deh. Aku cuman pengen Mbak share kenapa kok Mbak bisa mau KF awalnya, niatnya, alasannya, tahu dari mana, ataupun malah nggak sengaja. Atau misalnya Mbak Berta ada sesuatu yang ada ikhtiar yang mau dilakukan dengan KF ini, terinspirasi, dan selama perjalanannya bagaimana perjalanannya itu, maksudnya gini, apakah perubahannya bagus atau ada kendala dulu, terus ada mungkin Mbak juga bisa ngasih kiat-kiat untuk tetap konsisten menjalani, untuk tetap selalu pengen belajar, dan juga mungkin nanti Mbak cerita mengenai respon dari lingkungan Mbak setelah mengetahui Mbak KF dengan tidak makan karbo, membatasi jendela makan, apa respon keluarga, dan mungkin malah sejawat misalnya apakah disupport atau malah banyak kontranya. Nah ini cerita-cerita pengalaman simpel tapi membuat penguatan buat
banyak orang nantinya yang menonton di TFH ini. Oke, tanpa menunggu lebih lanjut, kita langsung lanjut ke Mbak Berta. Silakan Mbak Berta. Oke, halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Berta Tansrijata. Terima kasih udah pada join. Saya akan berbagi kisah saya, kenapa saya masuk ke KFLS ya. Saya dulu historinya sangat suka junk food. Saya dokter, tapi saya suka banget makan snack. Makan malam saya itu ciki. Saya makannya kayak anak SD. Kiki. Nah, habis itu ciki apapun, ciki sorry, sebut merek kayak gitu-gitu, saya suka banget. Makanya kata laki saya, kamu cara makannya kayak si kecil. Emang saya suka kayak gitu. Karena saya pikir saya selalu sehat, saya nggak pernah sakit. Bahkan sakit flu aja sangat jarang, bisa 5 tahun sekali belum tentu. Kesehatan saya bagus banget. Lalu saya sejak waktu kuliah di Jakarta, saya punya riwayat kayak asam urat. Jari tangan saya kan suka kaku gitu, dan saya suka makan emping. Nah, habis itu saya pikir karena asam urat aja nih, tapi on and off dia. Lalu waktu saya di Bali, karena saya suka babi guling, maaf ya, bagi yang nggak makan, saya suka makan babi guling, saya suka makan berminyak-minyak di sini. Terus kok makin menjadi dia ya. Dan saya suka makan karbonya banyak. Saya suka makan nasi itu bisa 2 piring. Sekali makan. Saya cewek tapi makannya kayak kuli gitu kan dulu. Nah, habis itu ya berat saya dulu 59 kilo. Nah, mau turun ke 57 itu dietnya cukup keras karena ternyata saya suka crunchy, suka crackers kayak gitu, gorengan hobi banget. Nah, habis itu suatu saat saya merasa kok makin parah ya, tangan saya ini makin parah kakunya. Sedangkan saya kan dokter estetik, dokter kecantikan. Kerjaan saya nyuntikin muka orang tiap hari. Kalau misalkan tangan saya kaku kan saya mengganggu penghasilan saya kan. Lalu suatu saat saya pergi ke Taiwan waktu itu dapat training. Lalu saya pergi bersama beberapa teman sejawat. Ada satu dokter spesialis bedah plastik. Ada satu udah dok Aziza. Ada satu spesialis bedah plastik. Saya tanya, maksudnya mereka pada ngomongin, dokter itu sekarang kurus loh katanya. Kenapa? Saya bilang, kayak katanya sih sakit katanya. Waduh, gua mau dong kalau kurus. Saya bilang gitu, terus saya deketin, dok, kata mereka dokter kurusan ya. Iya, saya clean eating katanya kan. Habis itu clean eating, apaan tuh dok? Oh, saya kena SLA katanya gitu. Oh, terus baru saya cerita ke pengalaman saya gitu kan. Terus katanya, Ber, lu harus cek apaan, cek LED lu, laju darah, cek anak IF lu, katanya gitu. Cek rheumatoid factor lu, katanya gitu. Abis itu, waduh, masa sampai gue segawat itu dok? Saya bilang gitu kan. Terus bilang, setidaknya lu menyingkirkan yang terburuk. Dalam hati saya, untuk pasien saya bisa berpikir yang terburuk, tapi untuk diri saya takut banget gitu. Akhirnya dengan saya menunda-nunda sampai saya ngimpi segala macam kalau si dokter ini nge-push saya gitu kan. Akhirnya bener di telepon lagi sama si dokter, lu udah cek? Belum, lu harus cek. Akhirnya saya cek. Begitu saya terima benar, rheumatoid faktor saya negatif, LED saya tinggi, sedangkan anak IF saya di 1/100 ambang batas. Dan ada kecenderungan sel yang ke arah SLA gitu, cuma belum aktif aja. Nah, jadi didiagnosis sebagai early stage rheumatoid arthritis. Nah, dari situ tuh saya dikasih obat pada waktu itu. Pas dikasih obat, methotrexate, bagus. Habis itu tapi rambut saya rontok parah, badan saya kuyu, kayak orang sakit malahan. Habis itu saya 1 bulan setelah itu, saya kok merasa dokternya jadiin saya percobaan gitu kan. Saya jadi nggak trust, akhirnya saya nangis, terus pas itu laki saya ngomong, udah kalau kamu nggak cocok, merasa nggak cocok, kita pakai cara herbal aja, kata gitu. Bisa berhasil nggak? Banyak orang berhasil kok, kata gitu kan. Kebetulan laki saya bisa refleksi kan, pernah belajar refleksi sama ada satu orang yang jago banget di Bali dengan refleksi dan udah almarhum gitu kan. Habis itu saya terus gimana caranya makannya yang kamu atur? Saya coba clean eating kayak si dokter itu. Saya pakai paleo diet.
saya ikutin tuh siapa yang Goodbye Lupus lah, siapa lagi tuh. Pokoknya dokter-dokter yang di Amerika yang terkenal dengan autoimun. Nah, tapi kok kayaknya susah karena vitaminnya banyak sekali dan itu lumayan costnya ya. Dan kok kayaknya banyak banget syaratnya gitu kan. Tapi karena udah niat tuh saya ikutin, terus dicek dari refleksi saya, semua titik refleksi saya di kaki, sakitnya minta ampun. Padahal kata suami saya, ini nggak saya pencet loh, ini cuma saya pegang katanya. Tapi sakit banget, saya bilang gitu. Sampai nangis-nangis tiap malam pencet tuh. Sudah berapa lama, akhirnya saya berubah. Saya ketemu orang-orang vegan kan. Akhirnya katanya, lu vegan aja. Terus ada satu mentor dari Singapura, seorang ahli, pokoknya kayak ahli terapi homeopat gitulah. Akhirnya suruh saya vegan aja supaya dia kayak ada punya six sense gitulah. Dia bilang, kamu dari kecil punya alergi obat katanya gitu. Itu tandanya liver kamu fungsinya nggak berjalan dengan baik katanya gitu. Terus bener dia itu. Saya punya alergi obat gitu kan, amoxicillin acid gitu kan. Kalau saya minum itu saya udah kayak orang masuk rumah sakit mas, udah harus suntik. Kalau nggak suntik itu bisa lidah saya ini ketarik ke dalam. Nah, habis itu anafilaktik saya. Habis itu saya percaya nih, wah saya harus vegan nih 6 bulan kata dia kan. Saya vegan tapi 2 bulan saya kok makin kuyu, makin unstable. Ternyata dia lupa saja saya mineral. Begitu saya dicek pakai Zytoscan, mineral saya very very messy gitu kan. Terus kata teman saya, kenapa kok hasil lab lu yang pakai Zytoscan bagusan sebelum lu vegan kata gitu. Ya sekarang whatever you did before it was very good kata gitu. Kenapa sekarang lu jadi kacau kata gitu. Gue nggak tahu, aku bilang gitu. Terus disuruh minum essential oil dan segala macam gitu kan. Essential oilnya saya pakai topikal dan sampai sekarang masih bagus banget untuk kulit, saya akuin. Terus setelah itu 2 bulan saya quit, saya nggak mau lanjut karena menurut saya nih orang kok hati saya nggak serak lagi. Akhirnya saya diem, saya makan kembali ke paleo. Akhirnya saya perhatikan kalau saya lagi pulang ke tempat suami, kan itu tempatnya daerah pesisir pantai ya. Itu kalau saya makan ikan bakar, kan di sana banyak ikan bakar di Bali Utara. Ikan bakar sama sayur, saya nggak makan nasi, itu radarnya turun. Saya diam gitu kan. Ini kenapa kayak gini, tapi di Denpasar susah ikan segar gitu. Terus saya pakainya pakai ayam yang probiotik kayak gitu aja. Tapi saya masih makan nasi merah. Kalau saya makan nasi putih atau saya makan nasi dari Timur Tengah itu apa ya namanya ya, basmati ya. Saya nggak tahu basmati jenis apa yang saya makan. Basmati. Itu, waduh muka saya hancur. Muka saya ini hancur semua penuh dengan jerawat kecil dan itu tidak pernah saya dapati selama bertahun-tahun sudah gede gitu. Hancur semua kulit saya. Saya pikir, waduh ini karbonya tinggi banget. Jangan-jangan ini karena karbo gitu. Akhirnya makin lama kan saya punya teman baik itu istrinya Andrew tahu yang ada di Melbourne. Devina itu udah kayak saudara saya. Terus saya call. Dulu Andrew udah pernah kasih tahu Mas Andrew ya, aku tahu. Andrew bilang, Ber, lu coba deh kata gitu. Aduh masa sih ini kan harus begini gitu kan. Mending gue coba yang lain dulu dalam hati aku. Aduh gue coba yang lain dulu, udah kadung nih, nggak enak sama teman ini, kayaknya berhasil mereka ikutan. Nah habis itu terakhir saya bilang Mbak Devina, saya telepon, Deh gimana gini-gini. Terus akhirnya ya bener Mbak Angela istrinya datang IELTS. Dia bilang, Ber gini. Lu gimana? Kalau Andrew sih makin fit ya. Dia cerita semua dari segi sains dan segala macam. Itu make sense. Bahkan dia ngomong soal vegetable oil. Saya perhatikan kalau vegetable oil saya makan gorengan yang digoreng dengan vegetable oil itu saya pasti flare, kambuh radangnya kan. Terus kalau processed food, whatever processed food, saya pasti kambuh. Mas Andrew, Mas Andrew itu bukan dari nakes kan, Mas Andrew? Bukan.
Masa dia pakai kacamata kan Iya. bukan nakes kan? Bukan. Betul. Tapi percaya nggak? Dia itu sering banget japri aku nanya fisiologi. Makanya Mbak kaget nggak? Ilmu dia kok kayaknya dia kayak ngerti. Dia bukan nakes tapi kok dia jelasin ke Mbaknya dia fisiologinya Mbak agak kaget nggak? Lihat Mas Andrew. Saya baca kan statusnya. Waktu jelasin Dia mengenai sih dia belum ngomong detail ke saya. Cuma saya baca statusnya. Saya bilang ini orang ngerti ya. Itu aja sih saya. Terus akhirnya saya banyak ngobrolnya sama si Devina. dia kalau japri aku nanyanya fisiologi mulu. Aku ingat orangnya sekarang. Dia nanya kan karena pas aku ini ya karena aku kan nggak niten, maksudnya nggak siapa warrior satu-satu. Aku pun jujur Mas Andrew pun nomor handphonenya bukan aku save. Kalau save kan aku tahu namanya siapa. Tapi aku dari PP-nya sama di Facebook-nya aku pernah lihat, maksudnya dia yang pakai kacamata. Betul. Dan dia kalau japri aku pasti nanya mengenai fisiologi ketosis. Karena awalnya aku pikir dia pengen make sense apa itu ketosis awalnya karena dia sambil belajar. Dia di Australia dia bilang emang. Terus dia sampai sering belajar sama aku. Sekarang I know why. Kenapa? Karena dia itu ternyata nggak untuk dirinya dia sendiri. Karena dia ternyata sering ngajarin teman-temannya, mungkin termasuk Mbak di Melbourne. Jadi kalau aku lihat warrior pun walaupun bukan seorang nakes, tapi kalau dia dalam posisi dia sering membantu orang lain, mengajak orang lain ikut, atau bantu membimbing, akhirnya dia belajar lebih dari kebutuhan dirinya dia sendiri. Aku yakin dia penyakitnya nggak banyak, tapi dia cara dia nanya dia beda. Kalau aku ingat, dia pengen berusaha make sense. Apakah ya awalnya mungkin dia pengen make sense, apakah ini safe long term, Mas Andrew? Mungkin awalnya dari history chatnya aku ingat seperti itu buat dia sendiri. Terus akhirnya dia nanya berbagai macam jenis penyakit yang bukan penyakit dia, tapi dia belum bilang buat orang lain. Terus dia berusaha make sense mengenai fisiologi ini itu. Pas COVID juga nanya seputar sistem imun, respon apa-apa. Maksudnya untuk ukuran, makanya aku ngecek. Aku sih ngira kayak dari basic pertanyaannya basic, tapi dia modelnya kayak Mas Budi gitu, belajar. Jadi pertanyaannya makin advance. Jadi setiap jawaban berikutnya pertanyaan makin advance. Berarti kan dia belajar kan, habis aku jelasin, dia cari referensi lain, mungkin untuk membuktikan omonganku benar apa enggak, terus dia nanya lagi. Nah, dari teknik cara dia japri aku itu, aku ingat nih orang nih ada juga sih dari Malaysia juga ada yang suka japri aku modelnya kayak dia. Aku siapa namanya Muhammad Fazil, tapi aku nggak nge-save juga. Nah itu dia dari pertanyaannya itu ialah dia belajar. Dan sekarang aku baru I know why. ternyata begitu seseorang yang jalanin KF membantu orang lain, itu akhirnya seperti orang yang rajin ikut TFH. Kenapa? Karena akhirnya TFH ini bukan untuk konsumsi dia sendiri. Dia rajin sharing kemana-mana. Kenapa? Karena kalau untuk dia sendiri mungkin ilmu dia udah cukup, udah nyaman kok, selesai, berhenti belajar. Tapi yang nggak berhenti belajar ialah pada saat mereka mulai help others. Pada saat mereka mulai bantu bimbing, banyak orang terinspirasi sama postingan dia atau gimana, atau lihat KF Challenge, dia salah satu orang KF Challenge, orang nanya ke dia, tapi dia dalam posisi kapasitasnya ialah ilmu pengetahuan dia dulunya dia jalanin untuk dia sendiri, sekarang dia udah mulai diminta tolong oleh banyak orang, akhirnya dia nanya sama aku atau dia sering ikutin TFH karena pengen ikut bisa jelasin. Nah itu makanya aku pikir nih, wah kok berkorelasi ya semuanya ya. Mudah-mudahan sih memang prinsip help others to help yourself ya. Prinsip help others to help yourself akhirnya apa? Pada saat kita help others, kita help ourselves untuk belajar lebih. Karena kita cakupannya nggak cuma diri kita sendiri sekarang. Kita circle-nya makin besar, kita makin bisa mengerti, bisa nolong banyak orang. Itu rahasianya kalau aku bilang. Rahasianya orang jadi mau belajar. Kalau orang yang stop belajar ialah mungkin orang yang merasa sudah puas dengan gue udah dapat apa yang gue mau untuk gue sendiri, KF-nya untuk gue sendiri. Akhirnya ilmunya stop di situ. Yes. Atau malah mungkin dia nggak terupdate, akhirnya apa? Akhirnya malah kebingungan nanti. Maksudnya pada saat ada sesuatu malah kebingungan. Gimana gitu loh. Makanya ini aku mudah-mudahan nantinya rantainya berlanjut ya. Sekarang mungkin Mas Andrew nolong Mbak. Insya Allah kalau Mbak nantinya seiring waktu mendapatkan banyak kebaikan dari gaya hidup ini, dan Mbak juga akhirnya insya Allah mungkin nyaranin ke pasien apa-apa. Wah, tapi untuk keep up dengan pertanyaan pasien, gue juga harus masih belajar terus dong.
Ya, itu dia. Nah, itu jadi Ya. jadi menolong orang lain di KF itu merupakan salah satu self motivation untuk belajar lebih dari yang dia perlukan. Tapi semakin dia belajar, semakin dia lihat keberhasilan di orang lain, yang ngajarin pertamanya ini makin pakem sama KF-nya itu. Jadi help ourselves-nya itu help others to help yourself, maksudnya kita itu menjadi kalau kita lebih pintar, kita lebih ngerti fisiologi. Makanya bayangkan seorang awam bisa menginspirasi seorang nakes. Menurut Mbak itu luar biasa nggak? Dahsyat. Dengan cara Mas Andrew menjelaskan. Luar biasa kan? Banyak Mbak di grup kita, banyak para dokter yang aku dalam TFH ini, kalau mereka cerita, tahu dari mana? Pasti mengatakan saya kenal sama Mbak ini, sama ini, kayak kemarin Mbak Maya dikenal Mbak malah bergurunya sama Mbak Angela. Kan unik kan? Maksudnya everybody start from the basic again gitu loh. Jadi ya tapi mungkin dengan kapasitas nakes pasti lebih cepat belajarnya dong dibanding itu nggak bisa dibohongin. Tapi at least semuanya itu kayak start over kembali, tapi rantainya itu kebentuk. Nah makanya harapanku kita sih nggak usah pusing Mas dengan masalah angka TFH dan SFH. Yang rajin itu ketahuan tipikalnya. Dia butuh dia mengisi circle yang lebih besar dari dirinya sendiri. Betul, itu yang betul banget. Betul. Sorry motong, lanjut Mbak Berta. Oh ya, baik. Tadi sampai ketemu sama Andrew tuh, dijelasin begini ya, lanjut. Iya. Awal-awal Mas Andrew datang nggak hari ini? Andrew, tadi ada yang dari Melbourne ada yang itu. Ada yang dari Melbourne tadi, cuman nggak tahu apakah itu Andrew. Nanti aku coba cek. Ada satu yang register memang. Ya, tapi masih belum tertarik awalnya. Dan apa namanya, karena kayak gitulah, masih on off juga, terus dibantu sama Ibu Handini. Ibu Handini, beliau sangat membantu saya. Mbak Handini, beliau sangat membantu saya. Karena saya tahu vitiligo itu susah banget ya. Habis itu saya ngelihat perkembangan si mbaknya gitu. Is it worth it to try or not gitu kan. And suddenly saya dapat kayak beasiswa setengah 50% saya ikut satu kelas internasional untuk anti-aging doctors gitu kan. Kita lewat Zoom during Corona. Habis itu di situ diomongin tentang intermittent fasting, tentang keto gitu kan. Saya bilang ini kok ujung-ujungnya back to basic yang udah kita di Indonesia jalanin sebenarnya, dan mereka baru mereka presentasikan gitu kan. Akhirnya saya bilang ya sudahlah, oke. Jadi kayaknya sudah lama kayak di luarnya baru pada ngetren IF kan. Ya, habis itu saya sempat sebelum saya mulai saya masih minum suplemen yang menurut saya lumayan mahal itu, sekali minum satu hari 120.000 at least itu. Terus saya bilang Tuhan ini corona loh. Masa sih Tuhan kasih tubuh, katanya tubuh itu pintar, tapi kok nggak bisa kita aktifin ya? Saya bilang gitu kan. Masa kita nggak bisa aktifin sesuatu yang Tuhan, yang kita kan rekayasa Tuhan, sih ciptaan Tuhan yang mirip Tuhan kan, yang hampir ya menyerupai lah itunya. Kok kita jadinya tergantung sama obat kimia dan segala macam gitu, malah memiskinkan diri dengan membeli produk-produk luar tapi tidak mengaktifasi kemampuan diri sendiri gitu kan. Akhirnya saya lihat kekehannya Ibu. Itulah enlightenment. Ya, enlightenment kan, saya meditator kan Mas. Suka kontemplasi sendiri kan. Oh iya. Akhirnya saya bilang masa kayak begini sih aku meditator, jadinya begini, miris banget ya hidupnya gitu kan. Habis itu orang bilang gini, Ber, orang mau jadi healer itu harus bisa healing dirinya sendiri sebenarnya, Ber, kata gitu. Oh ya benar juga loh kuncinya ya, aku bilang gitu kan. Benar kan ya? Habis itu dari situ aku saya mulai gitu, terus saya cuma minum probiotiknya kefir. Terus kefir sama kadang-kadang yang tablet gitu kan, kapsul. Terus saya lihat saya cek dengan refleksi, saya bilang, karena suami saya bisa refleksi kan. Saya cek hari pertama 2-3 kok better.
Semakin lama, dia bilang, kamu ini udah sehat, kata gitu. Saya pencet, kamu nggak sakit, apapun nggak ada, santai aja, gitu kan. Tapi memang benar, Mas, kalau habis direfleksi itu bawaannya tidurnya nyenyak, rileks, itu saraf-sarafnya tegangnya rileks, gitu. Tapi kalau mau datang bulan, atau lagi kecapean nyetir luar kota, dia sakit, gitu. Terus kalau ada salah makan yang saya masih alergi, kan terakhir saya sempat coba tes IgG, food sensitivity, saya masih alergi sama putih telur, kuning telurnya mah enggak, putih telurnya saya alergi. Masa Ya semua protein rata-rata macam, alergi itu protein. ya, dan masa saya bisa alergi hampir semua nabati source gitu kan, plant protein dari nabati, kacang-kacangan semua saya hampiran alergi semuanya. Saya bilang, wah kayak gini mah saya nggak bisa vegan dong ya. Jadi caranya malah yang di daging pork, chicken itu malah very low. Itu 4, 2 gitu kan. Wah ini betul amannya di daging gitu saya malahan. Ya udah saya masuk ke situ, saya cari yang saya aman dulu gitu. Diafirmasi sama hasil ini juga ya, pengujian ya. Iya, benar. Saya jadi karnivor ini Mbak Ci Angela. Yang dulunya begitu vegan, begitu gimana ya, vegetarian, mending vegetarian, saya mah vegan gitu. Terus cukup strict saya vegan gitu. Sekarang jadi karnivor. Pertama kali makan doa dulu kan, maafnya saya makan gitu. Lama-lama ini jadi obat, dia sudah melakukan kebaikan untuk kita, ya udahlah makan aja gitu. Terus delalah saya ketemu pasien saya, beliau seorang general manager dari Four Seasons Spa untuk Asia Pasifik di Bali. Kebetulan base-nya di Bali. Terus saya bilang, namanya Luisa kan, Luisa saya sekarang jadi kayak karnivor loh. Beliau seorang meditator juga, seorang yogi juga. Lalu beliau bilang, saya juga sekarang, saya 15 tahun saya hanya vegan, dia bilang. Saya 15 tahun vegan, saya punya masalah thyroid kan. Terus sekarang saya makan daging, saya campur dengan daging. Malah normal kata gitu. Hah? Wah, memang benar kita butuh vitamin dari itu kali ya, saya bilang gitu. Gitu ceritanya. Malah mentornya ngaku juga jadi curhat ya. Ternyata setelah 15 tahun vegan jadi makan daging juga saya. Iya, bilang jadi normal saya sekarang katanya gitu. Semua hormonal hasil labnya katanya. Oh memang orang kayak kita mungkin memang butuh daging, saya bilang gitu. Gak bisa dibohongin. Itu ya sering Mas Tio bilang tuh. Tubuh udah kenal nama makanan, yang tahu kurang apa enggak gitu aja. Kalau di grup metabolic conditioning, aku jelasin kemarin, yang mengenai Siko juga, kalori in, kalori out, kita kan sekarang ilmunya kan banyak nih. Ada, kita ngitung kalori, kita ngitung kalori in, kalori out. Kalau kalorinya defisit, kita bisa kurus, kita bisa, dan kita sekarang dengan ilmu kita, kan sekarang kita ilmunya banyak nih, informasi mengenai makanan dan isinya kan sebetulnya banyak ya di mana-mana ya. Maksudnya dengan berbagai nutrisi membuat kita pintar ya, itu memang benar. Apalagi kalau di masa modern kayak gini, kalau kita nggak pintar, kita nggak bisa lihat isi nutrisi mah kacau. Tapi yang membuat make sense-nya manusia, adil nggak manusia kalau hanya yang pintar yang sehat? Kalau sekarang betul, kalau kamu nggak pintar, jangan harap kamu bisa sehat. Kalau kamu nggak pintar hari gini, selesai kamu. Gitu. Karena informasi kan beredar luas. Maksudnya informasi di mana-mana. Kita ya kayak gini, Mbak, infonya mulai dari apa tadi, vegan, mulai dari apa, itu kan semua kan dari informasi yang kita pelajari. Nah, sekarang kan ilmu kan makin berkembang, Mbak. Kenapa kalau aku di grup metabolic conditioning selalu bilang, nothing in biology, tidak ada satupun dalam biologi masuk akal, make sense. Selalu ada kontradiksi ini, itu, dan sebagainya. Ada aja, kayak Mbak dulu menganggap dari secara biologi manusia, wah cocoknya vegan, misalnya. Aku kan nggak tahu dulu Mbak mikirnya gimana. Kayaknya itu yang lebih cocok untuk alam, kita manusia. Kan mungkin pendapat Mbak dulu kan gitu, karena dikonsepkan seperti itu, benar nggak? Iya, katanya gigi kita, lihat nih, gigi kita ini memang bagus untuk ya. Jadi apapun decision making yang Mbak buat setelah Mbak dewasa dan berilmu, semuanya berdasarkan informasi, betul bukan? Betul. Jadi kita itu sebenarnya dalam perjalanan hidup kita berproses, kita terkonsep dengan berbagai hal,
dari apa yang kita percaya, dari info yang kita dapatkan, betul nggak? Sehingga kita berusaha mempelajari terus, misalnya dulu Mbak mendalami vegan, kalau di vegan mungkin Mbak jatuhnya bakal mendalami isi dari berbagai jenis makanan. Misalnya kalau aku makan buah ini isinya apa aja, kalau makan sayur ini isinya apa aja. Mungkin kalau lebih diajarin ke arah situnya kan. Tapi mungkin belum terlalu melihat fisiologi manusia di dalamnya, respon terhadap makanannya bagaimana. Mungkin nggak terlalu diajarkan di sana mungkin ya. Lebih ke arah kesehatan usus, biasanya kayak gitu kalau vegan, kalau setauku ya. Aku kan bukan vegan, jadi aku cuma nebak aja. Kalau unsurnya makanan, kalau nggak usus biasanya asam basa, Mas. Ya, pokoknya intinya sesuatu yang keilmuan yang berprinsipal makanan biasanya dari situ sisinya. Yeah. Itu nggak apa-apa, itu memang informasi hari gini gitu loh. Semua informasi kita harus terima dong, dan kita nggak bisa itu, dan kita harus juga belajar mencari mana yang benar, mana yang cocok untuk saya, mana yang enggak kan. Itu kan hak kita semua untuk belajar, betul nggak? Nah, tapi semua itu butuh proses. Nah, makanya kenapa dengan bermacam-macam keilmuan di grup metabolic conditioning, kita kan juga kemarin baru masuk ada SPGK, terus aku tadi juga ngundang Prof. Ike, dia kan Prof di IPB, terus ada banyak lah, udah masuk lagi dosen-dosen virologi, imunologi, semua udah mulai banyak, biomolekular, grup kita udah makin rame. Dengan berbagai keilmuan itu, salah satu hal yang selalu aku jelaskan setiap aku bicara, sebelum kita menyatukan semua benang merahnya dengan konseptual yang mungkin berbeda-beda, ada satu quote yang tidak boleh kita langgar. Nothing in biology, semua kan ilmu yang belajarkan biologi manusia, ilmu biologi lah, biologi molekuler, mau kita ngomong endokrinologi kan itu kan berdasarkan dari sistem biologi yang dipelajari. Nah, tapi ilmunya kan kita belum jujur sampai detik ini pun belum 100% kita menguasai semua ilmu biologi, benar nggak? Betul. Yes. Ilmunya itu masih jauh. Jadi kekuasaan Allah gitu, kekuasaan Tuhan dalam membuat ciptakan manusia, kita masih baru tahunya tuh baru mungkin 0,005% dari total keajaiban manusia diciptakan di bumi ini, living being ini dengan kemampuannya dia adaptasi dengan, kalau Mbak kan ngikutin aku juga udah lama kan di grup metabolic conditioning. Nah, Mbak Beta miss nggak dengan sistem kontrol saraf yang aku ceritakan, yang tadinya aku cuman dari kok bisa ya saraf ternyata terkoneksi ke berbagai respon dari sel-sel di tubuh, bagaimana tubuh memberikan informasi balik, efferent dan afferent sistemnya, terus cara kontrol dari ada clock sistemnya, supramacytic nuclear sistemnya bisa mengkoordinasikan dengan endokrinologi lewat HPG axis, itu baru yang karagonat, nanti belum yang paratiroid, aku belum nyampe situ jelasinnya. Nanti bisa sistem kontrol muskular, gimana aku belum sampai menjelasin gimana muscle memberikan info balik ke otak untuk permintaan energinya. Jadi kenapa di grup metabolic conditioning aku fisiologinya agak berat-berat, kenapa? Karena dengan berbagai macam keilmuan di situ aku mau menyatukan jadi satu. Yes. Jadi kita bisa melihat the big picture of a human being. Yes. Gitu. Makanya Mbak lihat deh, aku di grup dari Mbak pertama kali masuk grup metabolic conditioning pernah aku nyebutin nama makanan satu pun nggak? Enggak. Aku cuma membedakan dua hal. Aku cuma memberikan clue. Kenapa? Karena aku nggak suka menyuruh orang makan ini itu. Aku maunya mereka pinter fisiologinya. Akhirnya apa? Mereka decide apa yang. Jadi begini, di grup tersebut aku pengennya gini. Aku punya ilmu untuk tahu makananku. Jadi ini ada makanan. Karena sekarang ilmunya udah banyak, aku tinggal nanya. Kemarin aku ngajarin Mbak Daryati. Mbak, mau kasih tahu resepnya jadi newbie nggak? Kan Mbak Daryati baru mulai tuh, Mbak Dr. Daryati Dawet. Nah, mau aku kasih tahu resep jadi newbie nggak? Kalau respon, ya kalau sama aku sih, orang udah pernah tahu lah responnya lambat. Tapi kemandiriannya aku ajarin cara tanya Google. Mas Tio nggak ada apa-apanya sama Google kalau masalah informasi. Mau nyari informasi apa? Ini isinya apa ya makanan? Nah, Mbak tinggal tanya gitu loh. Tapi dari isi yang dia pelajari tersebut, basic fisiologi yang aku ajarin di grup, kira-kira
bisa membentuk dia memilih makanan nggak? Bisa. Nyari infonya, oh aku bisa ini. Karena pemilihannya dia berdasarkan suatu sistem yang akhirnya dia sudah pahami kenapa aku mau seperti itu. Nah, sekarang kan kita pakai informasi, benar nggak? Untuk ini. Nah, kenapa aku bolak-balik selalu bilang di balik semua ilmu yang aku ceritakan di grup tersebut, walaupun kekompleksitasan sebagaimanapun yang aku ceritakan di grup tersebut, bayangin Mbak, aku selalu megang satu benang merah yang aku sendiri pun nggak berani ngutak-ngutik. Nothing in biology makes sense. Walaupun penjelasanku kelihatan sensing, tapi nggak bakal make sense kalau aku nggak lihat ke belakang. Ngerti nggak maksudnya? Nothing in biology makes sense except in the light of the evolution. Karena evolusi tidak pernah bisa dirubah kembali. Kalau kita bilang evolusi, something in evolution doesn't work, we're not going to be here now. Yes. Ya kan? We already extinct because of something in the evolution, we don't understand something. Jadi karena sesuatu di evolusi kita belum tahu ilmunya, akhirnya kita punah. Vanish. Nah, itu kan nggak bisa kan? Jadi kan kita melanggar kemampuan adaptasi manusia kan? Kemampuan, ya, makanya kan terakhir kemarin aku ngomong, aku bilang kenapa tubuh manusia yang masih luar biasa ini, ilmu biologi yang masih kita pelajari dari manusia ini, kita harus bayangkan dengan sistem keseluruhannya. Artinya gini, sistem kelulusannya. Kalau sistem biologi manusia kita masih pelajari, tapi sistem biologi manusia itu ditaruh di sistem apa di bumi? Di kan berarti kita lihat ekosistemnya manusia terhadap apa? Interaksinya kan manusia. Kenapa itu sebabnya kenapa aku bilang bagaimana manusia tanpa ilmu seperti Mbak sekarang tahu macam-macam, ya ilmu sekarang kita macam-macam, aku tahu macam-macam, yang memang penting kita tahu macam-macam. Tapi sensing apa di dalam kita yang menuntun kita untuk decision making? Yang pertama ialah decision making, ya kan? Kalau kita sekarang decision something by ilmu, benar nggak? Sistem decision making dulu gimana? Ayo, kan kita kan nggak boleh bilang, wah decision kita paling tepat karena kita paling berilmu sekarang. Ya kalau hanya kita yang paling tepat dan akhirnya kita paling sehat, ya nggak juga dong, nggak adil dong bagi sejarah manusia di bumi yang belum tahu punya ilmunya untuk mendesain something. Jadi something dari sistem biologi manusia dan sistem alamnya harus membentuk suatu koordinasi untuk membuat decision. Berarti manusia untuk survive di bumi harus dibekali something dari fisiologinya untuk detecting, betul nggak sih Mbak? Ya. Detecting tanpa conscious, maksudnya gini, harus secara unconsciously terdesain agar dia tidak mengurangi kemampuannya untuk survive, apapun itu. Apapun kebutuhan yang kita pelajari sekarang di fisiologi manusia, kita udah tahu macam-macam, tapi sistem sensingnya ini harus dengan ilmunya dulu seperti kita sekarang, apa harus built-in kalau menurut Mbak? Harus built-in dong? Kalau yang dulu, kalau manusia di masa lalu nih, dia anggap aja sekarang masih ada manusia yang tinggal terpencil yang jauh dari ilmu pengetahuan modern, belum tahu apa-apa, tidak ada nonton TV, tidak nonton koran apa-apa. Ya, dia bangun sendiri. Mereka harus punya built-in mechanism nggak sejak mereka lahir untuk sensing apa yang dia harus decide. Kalau sekarang kan kita mendesain sendiri kapan kita makan, apalagi Mbak di KF. Wah, aku di KF belajarnya paling cepat makan siang, skip sarapan, kan gitu kan Mbak, belajar informasi. Kalau enggak kan Mbak nggak tahu kapan harus mulai makan. Kan informasinya dari grup kita. Benar kan? Iya, betul. Dan ternyata alhamdulillah sekarang Mbak mendapatkan perbaikan kan. Alhamdulillah loh. Nah, mudah-mudahan ikhtiarnya jalan terus. Tapi decision untuk Mbak ini berdasarkan info adil nggak kalau cuma kita sekarang doang yang di KF yang jadi sehat, insya Allah? Kan nggak juga kan? Nggak adil dong, nggak adil. Gimana nasib orang yang nggak tahu ilmu KF? Ayo, kan gitu nggak adil kan? Nah itu makanya gue bilang pentingnya manusia mengenali sistem sensingnya sendiri, karena decision making manusia itu sebetulnya built-in. Itu yang makanya gue bilang nothing in biology makes sense except in the light of the evolution. Maksudnya apapun hipotesa maupun jurnal yang aku referensikan, aku nggak berani ngambil yang bertentangan. Banyak jurnal yang bilang sarapan itu penting, banyak yang jurnal yang bilang nutrisi ini itu penting, tapi basic sensingnya itu aku bilang kalau lokap boleh, aku bilang ini, kalau itu lokap boleh mendukung usaha yang kita lakukan.
Tapi basic ketosisnya kenapa nggak boleh terganggu duluan, karena itu sebagai basic awalnya kita menentukan decision untuk. Jadi kenapa walaupun di ilmunya bermacam-macam, tapi basic fisiologi ketosisnya itu kita harus paham dulu. Dari situ kita memodify dengan apapun itu udah mudah. Kalau kita sendiri masih ragu dengan ketosis itu fine or not, itu yang malah blunder nanti. Blunder sama gaya hidup kita ke depannya. Jadi gini loh. Yang aku bilang kenapa ketosis itu ditemukan dari basic sensing manusia hidup di muka bumi karena interaksi manusia. Jadi aku kalau di grup metabolic conditioning kan malah menjelaskan interaksi suatu sel dengan ekstraselularnya. Yes. Bagaimana sel tersebut mensensing nutrisi atau mensensing sinyal-sinyal di sirkulasi darah di luar selnya dia untuk memicu suatu signaling ke dalam sampai bisa mempengaruhi sistem database di dalam sel tersebut, DNA. Sehingga bisa menggerakkan berbagai respon kembali. Jadi gini, kalau ini sebuah sel, ini membran sel itu kenapa lipid bilayer? Karena dia itu membatasi keluar masuk substrat. Makanya dibilang lipid bilayer. Misalnya kalau substratnya fat, dia bisa passive diffusion. Kalau substratnya protein, dia bisa melalui reseptor. Jadi ada cognate yang buat nangkep proteinnya itu untuk kayak bisa sebagai co-transporter atau sebagai pengubah konformasi dari protein di balik membran selnya sehingga membentuk suatu cascade cellular signaling yang akhirnya mempengaruhi dari processing penerjemahan di DNA-nya. Jadi kan sel itu kan bereaksi, sel tersebut itu kan sel di tubuh kita bereaksi terhadap ekstraselularnya. Jadi terjadi reaksi intraselular terhadap ekstraselularnya. Itu dari segi sel, dari berbagai sel di tubuh kita. Maupun stimuli dari saraf sama, itu juga stimuli saraf. Contohnya dari sistem, contohnya kayak asetilkolin maupun epinefrin. Itu stimulinya kalau contoh epinefrin, dia ada reseptornya namanya, ini contoh doang, nggak usah dihafalin. Beta adrenergic receptor untuk mengaktifkan cyclic AMP. Sampai ada case tertentu yang membuat suatu fungsi suatu sel itu spesifik untuk merespons stimuli ekstraselular tersebut. Jadi sel sendiri di level sel sendiri itu luar biasanya Tuhan menciptakan manusia ialah sel itu kenapa nggak ada manusia satupun di bumi yang bisa membuat satu single sel. Tidak ada manusia di bumi yang bisa membuat satu sel terkecil buatan Tuhan. Menyamai fungsinya, koordinasinya dari scratch, nggak ada. Yang bisa dilakukan manusia ialah cloning, modify. Tapi membuat dari scratch, dijamin satu sel pun di muka bumi manusia tidak bisa buat. Yang living ya, sel living. Karena kalau kita udah belajar living organism, wah itu luar biasa banget. Makanya begitu dulu aku belajar sampai level sel, aduh aku lihat aku tuh nggak ada apa-apanya deh. Bahwa manusia itu ternyata sangat kecil ilmunya, jauh. Kelihatannya aku ngerti macam-macam. Aduh, aku masih jauh, Mbak. Masih banyak yang belum aku paham koordinasinya. Tapi dari situ membuat basic fondasi berpikirku untuk melihat ke yang lebih basic. Jadi bisa menghilangkan berbagai kebingungan. Contohnya gini, Mbak tadi bilang, iya ya, gue sama ini merasa ini fine dengan gaya hidup Mbak sebelumnya. Tapi ternyata ada aja yang salah, bener nggak? Ternyata Mbak malah sekarang menemukannya kok. Kalau Mbak kan mungkin persepsinya masih, oh berarti ternyata daging mungkin ada sesuatu yang kita butuhkan di daging, bener nggak? Mbak berpikir kayak gitu, sehingga ternyata malah lebih sehat. Itu kan simplinya Mbak berpikir, oh kalau tadinya aku makan ini, aku ternyata nggak membaik, ternyata aku makan daging, ini baik. Terus jadi daging superior gitu. It's not that simply actually. It's not that simply actually. Kenapa? Karena kalau Mbak udah belajar kayak aku, Mbak bisa efeknya luar biasa. Kenapa? Karena aku bilang kalori in, kalori out. Tubuh tidak mengenali kalori atau heat. Tubuh mensensing substrat. Kenapa? Karena tubuh ialah kombinasi dari triliunan sel. Triliunan sel ini bekerja dengan cara extracellular sensing. Dan dikelompokkan mulai dari kulit sampai ke dalam. Jadi yang membuat kita mudah menyatukan sistem biologi ialah kalau kita ngeliatnya dari sel.
Karena kalau kita belajar per organ, oh jantung cara kerjanya gimana? Oke, pasti ada ilmuannya. Gini-gini. Tapi kalau anggap aja aku seorang engineer, walaupun aku menciptakan ini, misalnya aku menciptakan suatu alat handphone yang gini nih. Yang ya anggap aja handphone, kita analogikan ya, ini membuat handphone ya. Ini tapi handphone ini ialah suatu sistem. Ini sistem di handphone ini sama. Tiga-tiganya sama nih. Ini ada 3 handphone sama semua sistemnya. Anggap ini sel ini sama tadinya. Sel ini tadinya sama. Sel ini tadinya cuman hasil dari pertemuan ovum dan sperma menjadi zigot dan siap berdiferensiasi menjadi fungsi apapun yang dibutuhkan oleh suatu living being untuk fungsinya. Oke, anggap aja ini kumpulan suatu sel. Dengan basic sama-sama punya master DNA-nya, master ya DNA-nya ya. DNA yang merupakan gabungan dari orang tuanya ya, dari 2 haploid menjadi diploid dan menjadi satu sistem informasi yang sama yang bisa ditranskripsikan dan lalu ditranslasikan nantinya menjadi fungsi apapun fungsinya nanti setelah ini berkembang berdiferensiasi semua. Bahkan pernah belajar itu kan di kedokteran kan, basic biologinya manusia. Okay. Nah, berarti kita menunjukkan level terendah manusia itu ialah sel. Oke, kamu jadi mata. Kamu jadi jantung, kamu jadi liver. Awalnya selnya sama nggak, Mbak? Ya. Sama kan? Sama. Master DNA-nya sama nggak? Sama. Sama. Loh, tapi kok mereka bisa melakukan fungsi yang berbeda-beda, Mbak? Oh, ternyata yang sebelah sini, semua fungsi basic, kalau untuk yang dilakukan fungsi si liver, kamu nggak boleh bisa transkripsikan. Itu aku silent semua. Kamu bisa mentranskripsikan untuk menjadi suatu translasi, menjadi suatu fungsi, ialah fungsi kamu sendiri. Tadi kamu sebagai apa? Kamu tadi sebagai apa? Ini gini nih. Nih, tapi ini semua nantinya bekerja sebagai satu kesatuan. Jadi sistem biologi. Nah, ini kan basic kan, Mbak? Basic banget nih. Basic dari sistem biologi. Ini basic banget. Tapi fundamental seperti ini, nanti hasilnya global. Hasilnya pemahaman global sistem biologi. Itulah kenapa kita penting start dari basic. Kalau selama ini mungkin Mbak memilih berbagai jenis bensin untuk Mbak sendiri, mana yang, kok sekarang ternyata ada something di bensin ini yang membuat saya lebih baik. Kan Mbak berpikir kayak gitu. Nah, kalau di sistem biologi aku ngajarin kayak gitu nggak? Kalau aku di metabolic conditioning aku ngajarin kayak gitu nggak? Enggak. Coba tanya, Mbak kan mungkin masih baru, tanya sama semua warrior di KF. Mungkin kalau mereka dari diet-diet apa sebelumnya, baru kali ini ketemu founder diet yang nggak pernah ngomongin makanan. Yang diomongin fisiologi mulu. Kenapa? Karena aku nggak ngajarin cara makan. Aku ngajarin cara memutuskan kapan dan apa yang dimakan. Cara memutuskan sendiri. Knowing what good for you, tapi setelah kamu ngerti. Bukan sebelum kamu nggak ngerti. Kenapa? Karena kalau cuma ngikutin kamu makan ini ya, ternyata nanti akhirnya Mbak begitu nggak cocok dengan makan ini, apa akhirnya? Ternyata yang ini sekarang lebih cocok. Misalnya Mbak ngomong gitu. Karena ilmuku kemarin cuma berdasarkan dulu aku diajarin ini, sekarang aku cocok ini, benar nggak? Betul, superficial ya. Foundation-nya nggak kebentuk. Foundation nggak kuat, betul nggak? Iya, betul. Betul. Itulah kenapa aku nggak pernah ngajarin sisi eksosentrik dari biologi. Aku tidak pernah mengajari seseorang, siapapun yang ngikutin aku dari awal KF, yang benar-benar ngikutin ya, benar-benar ngikutin sampai sekarang, pasti dia tahu cara aku menjelaskan sesuatu. Ngikutin dari aku ngomongnya kayak orang alien, sampai sekarang udah mulai dimengerti, pasti tahu. Yang aku ajarkan ialah cara decision making. Di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Benar nggak? Nah, itu jadi basic konsep yang mau aku jelaskan gini. Jadi kita kenapa aku senang sama biologi molekuler? Karena itu basic manusia akhirnya nanti didesain di secara evolusi manusia secara tanpa keilmuan, tanpa kesadaran akan sesuatu hal itu penting. Tapi sensing yang dia manusia diciptakan ini untuk survivalnya dia, basic instingnya harus sama dengan berbagai spesies lain, yaitu untuk survival dia. Sapi harus bisa mensensing apa yang harus dia makan. Kera harus bisa mensensing apa yang dia makan. Manusia juga harus bisa di basic built-in dong, nggak boleh pintar dulu baru bisa sensing apa yang dia perlu untuk survival, betul nggak Mbak? Aku tanya. Iya. Betul nggak?
Basic banget kan hal kayak gitu kan. Tapi kan kita semua coba kalau aku ingetin kayak gini masih ingat nggak apa udah lupa? Lupa kan? Di tengah informasi lupa nggak? Basic seperti ini yang harusnya built-in tubuh kita. Lupa nggak? Iya. Lupa kan? Karena ilmunya masuk terus. Apalagi makin tinggi ilmunya kadang-kadang makin lupa. Makin jauh dari basicnya. Walaupun dengan ilmu yang makin tinggi lagi kita akhirnya ingat kembali. Ya contohnya dengan Mbak ketemu aku dan mulai belajar di Metabolic Condition ini kan berarti kan ilmunya kan makin tinggi tapi makin inget ke belakang lagi. Benar nggak sih? Iya. Makin dalam perjalanan hidup Mbak gimana? Waktu saya masuk ke metabolic conditioning, saya lihat gini, wah ini mah biokimia ini semua ini ngomongin gitu. Makanya memang ada yang saya mesti ingat siklus-siklus itu, makanya wah ini benar-benar yang saya pelajari mikrobiologi, biokimia semua di situ nih ngomongin sama Mas Tio. Terus saya bingung, ini Mas Tio kan bukan orang dokter ya, dokter aja masih complicated juga tuh belajar zaman dulu gitu kan. Ini tingkatnya yang diikutin ke sini, oh detail banget saya bilang. Gitu, tapi menarik sih Mas, menarik banget. Iya, aku karena jujur dulu kan aku kan belajarnya kan bukan dari kurikulum gitu. Kalau kurikulum kan mungkin aku kan akhirnya fokus ke sesuatu. Tapi kalau aku dulu mencari kebenaran kan karena awalnya kan kasus anakku sendiri. Jadi kalau aku mau decide apa yang terbaik untuk anakku ya, aku jauh harus lebih mengerti karena untuk kepentingan anak. Jujur awalnya dulu apa namanya? Yang membuatku termotivasi belajar itu karena ada suatu kebutuhan, nggak mungkin nggak. Semua orang pasti belajar pada saat kebutuhan. Mbak mulai rajin belajar saat Mbak ada kebutuhan. Sensinya apa? Mbak mengalami gejala nih, betul nggak? Mbak coba kalau nggak Mbak kan masih makan ciki, betul nggak? Mana tobat tuh makan. Iya, jadi ya sorry. tapi benar. Something yang membuat traumatis di dalam hidup kita, membuat kita mau belajar. Itu yang aku bilang sensing. Jadi gini, Mbak dikasih built-in sensing untuk mensensing stres yang Mbak alami, stres di badan. Kalau aku kemarin kan baru jelasin di grup metabolic conditioning, bagaimana tubuh didesain untuk merespon terhadap stimuli dan membuat dia ada hubungannya dengan behavior change. Artinya gini, tubuh kita harus bisa memberikan info terhadap suatu stimuli atau respon, tapi akhirnya memicu behavioral change yang menyelamatkan organisme tersebut. Hostnya itu dikasih tahu dari dalam untuk memicu suatu behavior change yang untuk kebutuhan survival dia sendiri. Karena kalau Mbak udah dicolek-colek dengan Mbak muncul berbagai gejala gini, Mbak masih makan ciki, berabe dong. Berabe dong. Tapi jadi ngomong ciki terus nih. Kalau udah ada ciki ketofai, jangan lupa kirim tubuhnya. Ya. Saya tunggu lah ciki ketofai. Malah ditunggu. Itu mantan terindah katanya. Apa? Yang bisa bikin cinta atau ketofai, kirim ke Pangkal Asam. Ya, jangan lupa. Iklan benar. Mas, aku izin ini. Kebetulan kita sudah kedatangan Mas Andrew dari Melbourne ini. Mas Andrew? Mas Andrew. Sebentar, aku ini. Halo Mas Andrew. Halo. Wah, ini. Hai, ini teman Andrew. Nah, halo bro. Ini kalau yang nanya aku tuh nanyanya berisi. ternyata bukan buat dia sendiri. Ternyata dia di sana kalau aku nggak salah ingat, Mas di sana juga bikin komunitas ya. Kalau nggak salah. Aku lupa atau jawabannya banyak aku jadi lupa. Nggak tahu tadi baru bikin. Maksudnya Mas mulai mengembangkan KF di sana lah intinya ngajak. Dari situ kenapa aku ngerti Mas tuh mulai sering nanya yang physiological ke aku, mulai belajar kenapa? Untuk Mas sendiri apa untuk ilmu yang lain? Untuk orang lain. Sekalian belajar. Ya, itu dia. Ya, tapi kalau Mas jalanin, aku ngetes doang. Kalau Mas misalnya nggak pernah bikin komunitas atau ngajak yang lain, Mas sempat mikir nggak mau belajar lebih dari yang Mas tahu sekarang? Enggak kan? Karena gue udah pas kok. Gue udah merasain udah pas. Nah, itu cuman, yang aku maksud kemarin kan itu. Ngikutin mesen Mas Tio, Mas. Kalau dapat berkat, dapat ilmu, bagi-bagi lagi. Gitu. Iya. Gitu. Kalau ditahan sendiri, ilmu nggak berkembang. Ilmu kalau ditahan sendiri nggak berkembang. Sebetulnya saya diracun sama istri, Mas. Ini Mbak Devina. Diracun.
Sama Mbak Devina kan, sama Mbak Devina kan, Ya, istrinya namanya. ya, ketemu sama Mas Tio lagi Jakarta itu waktu itu dia datang. Istrinya naturopat, Mas. Ini adalah salah satu insight yang aku bilang. Istrinya naturopat. naturopat. Oh, Naturopat. kalau istrinya nggak, tapi yang sering nanya kok malah Mas Hendra yang bukan naturopat, kan lucu. Terus mereka sharing. Seru nih. Kita sudah akses langsung sama Melbourne ini malam ini Zoom ini. Wah, luar biasa. Hampir kelupaan. Udah jam berapa sekarang? Hampir 1:30 di sini. 1:30 pagi. Iya. Udah 4 jam. Nggak apa-apa. Sekali Okay. testimoni juga biar bantu menginspirasi bahwa jarak tidak membuat kita lost komunikasi. Jadi ilmu itu bisa menyeberang dengan teknologi sekarang, ilmu bisa nyebrang kemana-mana. Dan alhamdulillah Mas Hendro salah satu yang ya nggak cuma Mas Hendro juga, ya contohnya Mbak Handini tadi yang menginspirasi juga, ya sama banyak lah. Kita ya orang-orang mikir, Mas kenapa sih bikin KF Challenge? Ya biarin aja, biar mereka saling menginspirasi. Oh, itu kan cuman kayak pamer estetika ya. Aku tanya gini. Sekarang kalau aku sebar ilmu terus, kira-kira siapa yang mau belajar? Nggak ada, Mas. Tapi kalau begitu ngeliat perubahan, dia gue pengen lo kayak dia cantik, gue pengen lo jadi kurus kayak dia. Awalnya sih memang yang menarik dia cuma hal sepele. Tapi bayangin impact-nya saat dia mau belajar terus. Bayangin impact-nya. Untuk menarik seseorang itu mungkin yang kita nggak bisa terlalu ideal. Wah, aku mau ideal. Ilmu gue kayak gini. Lo kalau mau ikut gue, lo harus ngerti ilmu gue dulu. Nggak sih. Gue susah belajarnya. Gue nggak ngerti. Udahlah, gue nggak malas. Ilmu gue ngerti. Sehat itu buat apa? Gue juga nggak tahu. Ilmu hijau gue nyampe. Gue makan apa adanya. Gue ngurangin karbonya berat banget rasanya. Apalagi ninggalin karbo. Kalau cuma untuk sehat sih ninggalin karbo mungkin nggak banyak orang mau. Tapi begitu, ninggalin karbo bisa kurus ya. Ini aku nggak ngomongin kasusnya Mbak Berta ya, ini beda lagi. Kalau Mbak Berta mungkin dari awal nggak ada masalah overweight, bener nggak? Maksudnya Mbak Berta nggak ada masalah overweight kan? Maksudnya nggak awalnya ada, terlalu, tapi ada awalnya. Tapi nggak terlalu berpikir. Cuma karena saya paleo itu turun sendiri. Jadi sejak dia clean eating sama paleo itu menurun Mas itunya. Iya. Cuman radangnya masih. Ya. Karena kalau paleo kan bagaimanapun juga menimbulkan defisit kalori. Cuman kalau defisit kalorinya tidak bisa men-sustain, tidak bisa menurunkan inflamasinya. Iya, kayaknya di situ. Betul. Kalori terjadi. Betul. Nah, habis itu waktu maju mundur ikut keto itu gara-gara saya takut saya tambah kurus. Karena saya naikin 1 kilo aja susah gitu. Kalau ini kan malah takut kan, yang lain pada datang karena pengen kurus, Mbak Beta kembali kan malah takut kurus. Tapi memotivasi ikut bukan karena estetika dong, berarti karena estetika. Bukan. Saya sampai tanya Ibu Handi nih, Bu, ini saya tak kalau tambah kurus gimana ya? Harus perbanyak minum kaldu sama apa gitu katanya gitu. Sama olahraga. Gitu. Ya justru ini salah satu contohnya masuk karena ya memang awalnya KF dulu kayak gini, masuknya karena therapeutic use. Tapi kalau sekarang karena kita tujuannya membuat KF ini bisa jadi menolong banyak orang, kita nggak bisa ideal seperti dulu, Mas. Hanya yang mengerti sehat kalau udah sakit, kayaknya terlalu terlambat, bener nggak, Mas? Betul. Kalau mau sehat, kalau orang-orang yang datang ke KF pada saat udah sakit aja kayaknya terlalu terlambat deh. Bagaimana kita bisa membuat KF menarik bagi orang yang tidak tahu apa itu sehat. Mereka cuma kalau seseorang belum sakit karena di sekitar kita ini sekarang banyak silent diabetes, silent hiperglikemia, silent comorbid. Apa yang membuat mereka tertarik untuk mulai mau sehat? Tahu nggak apa? Cuma something estetika itu makanya jangan, walaupun kita warrior, ilmunya kita udah tinggi, tapi kita juga boleh ideal. Kita harus tahu what the common wants, what the people wants. Kita sudah punya produk, Mas. Membantu banyak orang, ya kita membantu banyak orang sehat, tapi kitanya terlalu ideal ya nggak bisa juga dong. Nah, kita sudah punya produk Invisible Cream. Dari Dokter Wulan. Itu yang sering aku tuh banyak banget dulu yang sering mempertanyakan kenapa Mas Tio melanjutkan terus KF Challenge gitu loh. Bagi yang udah ideal, bagi yang udah mungkin para warrior lama yang merasa terbantu secara terapeutik misalnya karena dia masuknya untuk terapeutik, masuknya itu dia merasa sembuh dari diabetes apa nanya sama aku,
kok sekarang kok lebih kecermin kayak estetika ya KF. Padahal kan KF itu sebenarnya untuk inti sehat. Itu karena mereka sudah ngerti. Berarti apakah nunggu yang lainnya itu nanti sakit dulu baru mereka ngerti kayak dia? Mau seperti itu? Kan enggak kan? Nah, makanya aku bilang, I don't know what the people want, tapi ikhtiarku cuma satu. Akhirnya setelah mereka KF, akhirnya setelah mereka melihat apa yang dilakukan para warrior, akhirnya lihat flow cerita di grup-grup KF, oh ternyata ini bukan grup estetika saja. Ilmunya akhirnya mau, tapi what make them coming? Apa yang membuat mereka datang? What the coming call-nya? Estetik. Yang paling basic, primitif, primordial dari insting manusia. Gue mau cakep. Itu Paling primitif. karena untuk kalau dilihat ada rasa gimana atau ada rasa apa. Dan simple. Makanya aku sangat bersyukur banyak orang yang mau menginspirasikan lewat KF Challenge, walaupun ilmu yang dibagikan di KF Challenge nggak bisa banyak. Misalnya gini, KF Challenge kan juga mencakup misalnya testimoni, perbaikan kesehatan, ada yang estetika mungkin malah jujur ya, itu yang aku tunjukin di KF Challenge. Gini, kenapa aku nggak mau menentukan pemenang dari aku sendiri? Kalau aku mau milih aku sendiri, aku ngetes mana yang perubahan kesehatan paling baik, mana yang pengetahuan KF makin baik. Itu yang aku menang kalau aku jurinya. Tapi that's not what the common people want. Jadi kalau know your audience. Not everyone as smart as you do. Nah, itulah dari tipikal bagaimana seseorang di KF Challenge bisa masuk nominasi apa-apa. Lihat audiens kita seperti apa. Bukan aku yang milih. Tapi it's okay. Tahu nggak apa yang terjadi? Yang KF Challenge mungkin ilmunya tidak terlalu tinggi. Mungkin aku bukan merendahkan. Tapi mungkin tidak sepintar yang lainnya awalnya. Misalnya. Tapi karena dia menjadi apa ya? Menjadi kayak figur. Menjadi figur itu membuat dia mau nggak mau, suka nggak suka apa? Help others to help yourself. Artinya dia apa? Kalau lu jadi motivator gua, kayak Mbak Handini. Begitu Mbak Berta nanya ke Mbak Handini menjadi role model dari Mbak Berta. Mbak Handini bakal berusaha lebih baik dengan gaya hidupnya Mbak Handini. Iya pasti. Kenapa? Karena dia harus Mbak Handini tadinya mungkin harus memberi contoh, nggak bisa. Jadi kalau Mbak Handini melakukan KF itu cuma buat dia sendiri, aku yakin. Nggak yakin juga sih, tapi ya ini balik orang masing-masing. Aku nggak tahu apakah bisa lama-lama dengan lingkungan luar yang tidak sama-sama KF, apakah bisa lama-lama, apakah nggak on off, apa nggak jadi, aku nggak tahu. Tapi kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar terpengaruh lagi dengan dunia luar. Kenapa? Ilmunya cuma mentok untuk dia sendiri, dia gampang goyah, tapi begitu dia menjadi tempat orang bertanya, contohnya satu. Ya awalnya memang belum bisa jawab. Awalnya mungkin coba tanya Mas Suhu deh, nih nomor handphone Suhu. Langsung aja. Ya. Dilempar. Tapi akhirnya kan masa gue cuma ngelemparin handphone Suhu doang sih. Padahal kalau masuk ke handphoneku ujung-ujungnya kan juga jatuhnya kan masuk antrian kan. Nah, tapi kadang-kadang ada yang cepat. Tapi kalau memang urgent tetap kasih handphone aku. Tapi intinya pasti ada keinginan dong untuk mau mengetahui. Gue udah tahu protokol KF, tapi gue menjalani dengan basic pengalamanku sendiri nih jalaninnya. Apa yang aku jalanin, pasti juga pertanyaannya masih basic dari para membernya yang pengen kayak dia. Mbak Dini, kok vitiligonya bisa hilang? Yang Mbak makan apa? Dari yang simple. Nggak perlu jelasin fisiologi dari vitiligo, bayangin. Gampang kan? Kalau saya sih nanya sama Mas Tio dulu makan ikan, nah tinggal nyampein doang. Oh iya, ikan. Siapa lagi Mbak? Gini. Saya gini. Jadi awalnya orang yang menjadi motivator itu cuma membagikan persis dengan apa yang dia alami. Persis saya melakukan seperti ini, kamu mau mengcopy seperti saya, monggo. Jadi tapi tanggung jawab dari orang yang belajar dengan orang lain ialah apa? Dia juga harus bisa expand, belajar lagi. Nggak mungkin dong Mbak Berta stop belajar di bahan ini. Iya. Pasti nyari siapa nih suhunya nih, gitu loh. Apalagi Mbak Berta dokter, pasti kan, wah masa cuma dikasih mentok sebatas apa ya pengalaman bahan dini makan, ini. Tapi kan ujungnya kan pasti kan apa dibalik itu semua yang membuat saya lebih sehat, betul nggak Mbak Berta? Pasti nggak mungkin mentok cuman apa yang diajarkan Mbak ini cuma mentok situ kan nggak mungkin, pasti kan pengen
pengen tahu lebih. Nah, insya Allah nanti Mbak bisa menyebarkannya entah itu ke pasien, temennya lagi kayak Mas Hendro dan sebagainya. Itulah snowball yang aku mau create. Itu impianku dari dulu. Makanya orang pada heran bagaimana dari 2016 sampai sekarang sampai ratusan ribu orang dalam begitu cepat. It's not, itu bukan aku yang melakukannya. Kalau yang ketemu aku langsung nggak nyampe 20 orang yang dengar KF dari aku, langsung nggak nyampe 20 orang awalnya. Bisa sampai ratusan ribu ini ialah arus tolong menolong. Arus menginspirasi. Arus membuat lingkaran lebih besar dari diri masing-masing. Membuat lingkaran yang lebih besar dari diri masing-masing, memotivasi orang yang di tengah lingkaran untuk mengetahui ilmunya lebih dalam. Itu rahasianya. Jadi kalau Mbak Berta mulai nanya yang enggak ke bahan ini mesti, waduh, gue belum nyampe nih ilmunya nih. Wah, makanya coba kemarin di TFH Mas Tio apa ya? Nah, makanya aku sensing dari gapliannya Mas Andrew juga gitu. Ini Mas Andrew kayaknya sering ditanyain nih sana. Betul. Makanya belajar balik sama aku, betul nggak? Iya kan? Betul. Aku udah bisa sensing orang-orang yang belajar lebih dari dirinya sendiri. Aku udah bisa sensing. Kenapa? Karena mereka udah mulai starting helping others, itu nggak bohong. Udah circle-nya udah makin besar. Apalagi kalau dia udah megang satu grup, apalagi kalau dia kayak Mas Firman, udah berani bimbing bikin satu grup untuk rame-rame. Dia udah harus siap dong dengan berbagai pertanyaan. Ayo dong, bener dong. Nah, itulah tapi men-challenge dia sendiri untuk belajar walaupun belum sempurna ya. We keep learning. Nggak ada nothing wrong with that. Bener nggak? Dan dari masing-masing pembimbing, siapapun yang nolong aku nggak pernah suka kalau orang di bawahnya nyalain dia. Dia kan cuma saran kesaran. Kalau di bawahnya itu ternyata nggak cocok dengan bimbingan dia, ya jangan jelekin yang ininya. Ilmunya dia berarti belum ditambahin kan, betul nggak? Nah, itu yang aku bilang. Jadi makanya aku bilang tanggung jawab belajar memang di masing-masing. Tapi jangan sampai kita lupa gitu loh mengenai. Makanya aku bilang aku sangat menyarankan help others to help yourself itu apa? Karena kita living legacy. Kalau kita udah living legacy, kita percaya deh, orang yang menjalani KF tanpa untuk dia sendiri nggak bakal long term, nggak bakal konsisten, atau malah salah paham. Aku jamin. Nanti nggak maksudnya? Make sense. Nah, itu jadi prinsip belajarnya seperti itu. Nah, oke. Sekarang nih aku balik lagi nih, mumpung masih ada waktu, nanti keburu di mute sama Mas Budi. Boleh nggak aku lanjutin tadi yang secara sensing manusia, boleh nggak? Ini aku makanya nih Mas Hendro. Dia lagi kentang. Ya, lagi kentang. Tahu aja kentang dia. Ya, aku makasih banget sama Mas Hendro nih udah mau hadir. Maksudnya Mas Hendro itu juga akhirnya memberi contoh bagi banyak warrior lain untuk mulai berpikir lebih dari circle-nya dia. Memberi contoh bahwa nih lihat Mbak Berta itu salah satu dari hasil circle-nya Mas Hendro. Nanti Mbak Berta bikin circle yang lebih besar sendiri. Nanti kayak circle ini nyambung semua. Ya. Itu kayak gitu. Ya, Sungkar. Cuma nambahin satu statement aja sih. Cuma nambahin ini ada yang nambah satu dari Pet Mas Tio. Saya baru undang ke grup KFI di Facebook, namanya Mbak Diska dari Aceh, tapi tinggal di Perth. Oh, oke. Dia sama suaminya mau belajar, tapi saya bilang boleh tanya saya, tapi kalau mau belajar dari warrior yang lain, tak undang ke grup KF. Ya, boleh. Emang grup FB itu source-nya ilmunya itu macam-macam, bisa nanya macam-macam di sana, ya informasi juga macam-macam, ya kita juga harus bisa menyaringnya juga, kita kan nggak tahu kan banyak orang di sana. Tapi itu juga ada admin-admin yang membantu gitu loh. Kalau gini loh, kalau semua ilmu di FB itu belum memuaskan, buka di announcement. Kalau sampai grup FB itu infonya masih kurang jelas dan merasa mau tahu lebih, buka di announcement. Ya, ini dari aku nggak tahu kelihatan apa enggak tuh. Lihat announcement paling atas dari mulai protokol KF ya, dari video penjelasan protokol KF ya. Ini video Mas Budi. Geser dikit terus, geser dikit lagi. Nah,
sampai deh tuh. I got nothing to hide. That's my phone number. Semua bisa langsung tanya ke aku. Tapi saya gitu kok. Jadi, kalau udah pusing-pusing kita kasih nomor Mas Tio aja deh. Tuh. Jadi jangan ada excuse nggak dapat ilmunya karena nggak tahu teman teleponku. Ada, cuman mau belajar apa nggak kayak Mas Andrew gitu aja. Iya. Aja kan. Sama mau antri. Jadi nggak ada lagi istilah aku. Nggak dikasih akses infonya. Karena siapa? Iya kan kita waktu kadang-kadang ada, aduh nih lagi liburan lagi apa nanya di grup mungkin jawabnya nggak cepat apa ya. We cannot make everyone happy. Nah gini, we do our best tapi we cannot make everyone happy. Tapi kalau Mas Tio pasti dijawab tapi lama. Ya memang itu resikonya. Ya kalau aku cuma balas sehari 50 japrian mah nggak ada itu kan 10-20 detik kira udah nyampe ke dia. Atau 1 menit paling lama. Ya kan cuma 50 japri kan. Nggak tahu aja japrian aku berapa. Nah, tapi intinya di KF itu there's nothing to hide. Intinya you just have to search. Makanya ada search engine, ada testimoni, ada kita kan punya database file-file juga Mas, file-file KF ada kan di grup? Ada. Ya itu salah satunya video-video, semua ada di situ. Video rekaman seminarku deh. Video rekaman seminarku dari dulu di mana-mana. Kan dikumpulin juga di grup FB, benar nggak Mas? Kalau seminar yang di darat sih nggak semuanya direkam. Tapi yang seminar ada kayak di BPPT yang penting-penting ya, itu masih Prof Ari kan ada yang Prof Ariel Ari yang undangan dari Mas Dr. Eka kan? Itu ada juga. Ya pokoknya yang benar-benar inspiring yang mulai dari technical berat sampai inspiring semua ada kalau mau dicari. Kalau nggak ketemu ya kenapa nggak nyari gitu loh. Makanya jangan telat jangan sampai saya nggak tahu dulu ilmunya kayak gini. Waduh. Ya nggak bisa. Makanya ilmunya nggak kemana-mana kok. Ilmunya nggak kemana-mana kok. Mas Tio ngulang sampai 1000 kali juga mau. Nah justru aku buat grup metabolic conditioning apa? Supaya pertanyaan yang muncul tuh basic lagi. Iya. Kenapa aku senang ngundang newbie? Kenapa? Kalau aku ya mungkin kalau yang kita ngundang yang udah tahunan lama malah dia menginspirasi dari jalan ceritanya. Iya. Ya kan? Tapi kan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab yang mungkin orang aduh aku belum start mulai kenapa masih ada yang meragukan ini, meragukan itu, meragukan ini. Nah, kita lihat decision making yang dibuat para nakes di TFH. Decision makingnya dia bagaimana? Karena dia decide kenapa ini menurutku merasa cocok. Nah itu nongol tuh. Kan ada cerita kan? Itu nongol tuh istrinya Mas Andrew tuh. Yang racunin. Yang racunin Mas Andrew. Tersesat ke jalan yang benar, insya Allah. Nah itu ya. Halo, apa kabar Mas Tio? Halo Mbak Rina. Halo, apa kabar semua? Tapi yang sering japri Mas Andrew. Halo halo Bobby. Hai. Ya. Seru nih ya, dipertemukanlah teknologi. Kita akan terus menabur ya dari lingkaran kecil. Jangan pernah berhenti menabur. Masalah menuainya biarkan. Nanti indah pada waktunya menuai. Gimana Tuhan, Mas? Iya. Nah, ini aku bilang nanti jadi mumpung belum terlalu masih ada waktu setengah jam ini aku mau menjelaskan biar Mas Andrew dan semuanya ngerti. Jadi kembali lagi dengan basic ilmu kita masing-masing dengan berbagai teknologi informasi yang kita datang sekarang dan kita memang tetap harus belajar terus. Ilmu dari mana-mana semua orang berhak belajar. Kenapa aku bolak-balik mengumpulkan walaupun dengan berbagai keilmuan di grup metabolic conditioning, aku selalu bilang, nothing in biology makes sense except in the light of the evolution. Apapun ilmu kita sekarang, jangan mematahkan rantai evolusi manusia yang sudah terjadi, sudah plek. Jadi justru gini, kalau kita sekarang dengan ilmu ini sehat, bagaimana orang dulu tanpa ilmu? Clue-nya di mana ya? Kontrolnya di tubuh itu di mana yang membuat mereka bisa survive juga? Sehingga kita menjadi turunannya saat ini ada sekarang. Ya kan? Kita turunan dari nenek moyang kita. Nah, bagaimana mereka bisa survive dengan insting? Kalau orang awam mikirnya insting paling gampang. Tapi kalau aku melihat dari sistem biologi bukan insting tapi sensing. Jadi dari mulai basic cellular sensing terhadap ekstraselularnya
sampai suatu sistem biologi sensing terhadap stimuli ekstraselularnya. Nah, itu dia, itu yang membuat kita decision making atau behavioral changing. Nah, jadi yang aku ceritakan di grup metabolic conditioning yang disebut stress system. Jadi manusia kenapa sih Mas kok punya stress system? Karena basicnya semua orang taunya stress itu jelek. Oh salah. Kamu kalau nggak punya stress, kamu nggak punya decision making. Ini sistem ini jauh dari pemahaman banyak orang. Kalau udah ngeliat kayak aku, jauh dari sistem pemahaman banyak orang. Dari banyak orang ilmuwan pun juga mungkin belum tentu bisa ngeliat seperti ini. Sistem stres di tubuh kita itu ialah untuk stimuli decision making. Bahkan juga untuk stimuli antar sel berinteraksi untuk mengkoordinasikan supaya menurunkan stresnya. Tapi pemicu awalnya untuk kita ada respon. Contoh gini, kenapa imun lo bisa merespon? Ya pasti ada stimulinya, ada stresornya. Apa? Patogen. Patogen itu salah satu bentuk stresor. Tapi menimbulkan ekstraselular stimuli dan menimbulkan reaksi dari respon imun. Tujuannya untuk apa? Mengembalikan homeostasisnya. Stresnya itu stresornya, hormesis. Kalau kita menang, akhirnya menemukan kembali homeostasis. Nah, homeostasis yang terjadi setelah suatu stres, biasanya homeostasis yang levelnya lebih tinggi. Contohnya, nggak usah aku jelasin mengenai latihan beban apa udah bosen kali. Wah kalau latihan beban, kalau selama ini para warrior taunya kalau latihan beban kayak Mas Ebi. Sekarang Mas Ebi dulu cuma ngangkat segini udah pegel-pegel. Sekarang ngangkatnya bisa nggak makan 2 hari, ngangkatnya berapa kilo aku lupa kemarin. Aku aja nggak mampu segitu jujur. Makanya aku salut sama Mas Ebi. Kenapa? Karena dia telah menciptakan homeostasis dari stresor yang dia trigger dengan sensing dia sendiri. Gue mampu segini dulu. Tapi nantinya stresor tambahannya bisa membuatku lebih baik. Akhirnya Mas Ebi memiliki capacity untuk ngangkat yang jauh lebih tinggi dari kemampuan dia setahun 2 tahun yang lalu. Kan pasti gitu dong. Artinya sebelum dia mencapai level sekarang, dia sudah memberikan stresor duluan. Itu disebut hormesis. Itu aku nggak mau ngomongin. Itu stresor buatan di masa kini. Di masa lalu nggak ada yang nyuruh nge-gym. Ya kan? Bener nggak, Tori? Bener nggak sih? Di hutan ada yang suruh kamu nge-gym nggak? Nggak ada kan? Ya udah. Takutnya malah nggak nyambung dengan apa yang aku ceritakan. Sekarang gini, bagaimana sistem tubuh mengenali stresor dan memberi respon homeostasis dan membuatnya homeostasis jauh lebih baik. Salah satunya paling gampang karena pandemi COVID, infeksi deh. Iya. COVID-19 itu salah satu bentuk stresor baru di muka bumi. Tapi seseorang yang survive dari stresor itu, apa yang didapatkan dia? Homeostasis. Homeostasis yang lebih baik dari sebelum terinfeksi belum? Ya jujur, secara sistem biologi, aku nggak bilang semua orang selalu terpapar ya. Aku cuma mau bilang make sense-nya. Setiap orang yang pernah menghadapi stresor dan dia what doesn't kill you makes you stronger. What doesn't kill you makes you stronger. Ya itulah. Ya emang betul. Stresor. Betul, nggak bohong. Ya itu namanya adaptasi. Lu kok nggak sarapan sekarang kuat? Ya karena nggak sarapan nggak buat lu mati kan? Sekarang lu lebih kuat. Ya pastilah. Sekarang gue udah biasa nggak sarapan. Kalau sarapan terus ya mungkin belum tentu bisa. Jadi gini. Nah, aku nih seiring waktu nih aku berusaha merendahkan cara penyampaianku ke awam supaya konsumsinya bisa. Soalnya kalau aku ngomongnya terlalu teknikal, kayaknya sia-sia deh. Orang-orang cuman EMC kuadrat. Makanya aku lagi berusaha mikir cara menemukan bahasa yang mudah diterima. Lagi berusaha adapted dengan audiens. Makanya aku sama Mas Budi sering ngadain kayak gini apa? Sebetulnya itu untuk keperluan aku sendiri. Kenapa aku sering ada TV itu bukan selain untuk keperluan banyak orang juga keperluanku belajar menjelaskan itu sebetulnya itu. Iya betul. Kalau dalam bentuk tulisan selama ini aku bikin stres, coba deh kalau dengerin lihat muka aku, mimik aku. Mungkin lebih kalau ngerti Mas Tio lebih ngerti sih karena ada audio dan visualnya tapi ada orang yang senangnya juga gue nggak suka ikut TEFA, kenapa gue senangnya baca. Senangnya belajar ya. We cannot make everyone happy kan. Ya udahlah. Terserah deh. Tapi intinya I'll do my best. Kenapa? Kalau aku merasa dengan interaksi audio visual kayak gini, ini melatihku harus cara nggak boleh ada persiapan, aku harus keluar dari kepalaku, gitu loh. Aku kan senangnya gitu. Aku tuh orangnya paling malas belajar. Maksudnya aku dulu belajar udah lama, tapi untuk aku menjelaskan itu
aku harus ada triggering something, ada something yang membuatku pengen cerita atau ditanya jadi pengen keluar, baru keluar. Kalau enggak ini di dalam kepala, dan malah pas ngeluarinnya pertama kali awalnya ngeluarin masih membingungkan bagi banyak orang. Tapi kalau yang di-trigger itu hal yang sama, nanti penyampaiannya yang keluar dari mulutku beda. Ini untuk kebutuhanku sendiri, melatih diriku di acara-acara seperti ini untuk terinspirasi untuk menceritakan sesuatu. Jadi kan denger Mbak Berta cerita pengalaman dirinya dia, aku jadi aku pengen cerita inilah. Itu loh maksudnya gitu. Jadi narasumber itu kadang-kadang membantuku mengekspresikan apa yang mau aku ceritakan. Tapi akhirnya untuk kebutuhan bersama-sama. Oke, aku lanjut lagi ya. Nah, kenapa ya aku bilang stresor seperti virus itu memberikan homeostasis yang lebih baik? Pertanyaan basic yang semua nakes bisa jawab. Hasil dari infeksi virus cuma 2. Immunity atau imunopatologi. Kalau imunopatologi, ya ujung-ujungnya mortalitas. Tapi kalau kamu menang, what doesn't kill you makes you stronger, immunity. Berarti kamu memiliki homeostasis yang lebih baik dari sebelum kamu mengalami stresornya nggak, aku tanya? Iya. Iya dong, orang lain belum bisa ngalahin COVID, gue kalau kena COVID lagi nggak kerasa apa-apa. Berarti gue lebih siap dibanding orang lain. Contohnya salah satu bentuk stresor teraman ialah vaksin. Memberikan tanpa perlu proses perlawanan, tanpa perlu merasakan stresnya bagaimana. Tapi kan nature-nya di alam kan stresor itu tidak memang ada prosesnya. Ada inflammatory respon terhadap stresornya, benar nggak? Walaupun akhirnya adaptive respon yang calming down, inflammatory respon yang dibutuhkan di awal untuk fight-nya. Tapi outputnya adaptive respon ini menghasilkan memori sel dari hasil dia menghadapi sebuah stresor. Artinya apa? Dia membentuk suatu homeostasis yang lebih jauh, lebih tinggi dibanding homeostasis dia sebelumnya, nggak, aku tanya? Betul nggak? Iya. Itu baru sistem imun. Itu baru satu fungsi stres. Jadi fungsi stres sistem base itu kan kita, aku dari imunologi ngertinya gini. Endokrinologi nanti lain lagi, neurologi lain lagi. Fungsi stres apa? Itulah makanya yang komprehensif dari stres yang orang banyak nggak ngerti, aku bikin ngerti karena aku ngeliatnya as a whole, nggak ngeliat per itu. Karena ini suatu is a system. Tanpa stres, tanpa stimuli, kamu nggak bakal bereaksi. Kamu nggak bakal melakukan behavior change. Kamu nggak bakal adapt. Then you're not a human or a living being. Ngerti nggak maksudku? Udah mulai paham nggak basic-basicnya? Aku bilang gini, stresor itu puasa itu stres, Mas. Nah, iya, yang bilang bukan saya siapa? Nah, kenapa kok mau aja disuruh Mas Tio puasa? Ayo, aku tanya sekarang. Kok mau? Setelah 3 bulan KF, 6 bulan, akhirnya Mas, saya merasa sehat. Kenapa? Nah, padahal yang aku kasih kamu di awal, itu apa? Aku kasih stres. Mau aja disuruh stres sama Mas Tio. Justru malah aku buat stres. Wong enakan sarapan, kok malah nggak sarapan? Iya, jujur. Mas Tio itu menciptakan stresor ke badan. Tapi tujuannya apa? Untuk kamu mendapatkan homeostasis yang levelnya lebih tinggi dibanding orang yang masih belum bisa ninggalin sarapan. Itu satu. Menciptakan stresor. Yang kedua, sama. Nggak makan karbo, Mas. Kenapa nggak makan karbo? Nasi enak kok. Jujur. Ayo, jujur. Apa penekan stres paling kuat di muka bumi dari makronutrisi? 1, gula. Lah, selesai. Stres, makan. Nah, sebenarnya tuh ada tetangga kita ada penggemar ciki tuh. Kenapa makan ciki? Enak, Mas. Ciki kan anti stres, betul nggak, Berta? Sorry, dikit. Intinya karbohidrat itu ialah sumber penekan stresor paling cepat. Setuju nggak semuanya? Ya dulu kalau kamu stres itu kamu makan apa? Makan daging. Wah, aku stres nih, pengen eating. Makan rendang yang banyak, bohong. Es krim. Makan mie ayam, es krim. Makan nasi goreng kali, es krim, coklat. Coba, kamu craving apa sih? Sensing kamu nyari apa sih? Coba pada saat stres, aku tanya. Coklat. Ya kan? Coba, dari 3 makronutrisi, karbohidrat, protein, dan lemak. Apa yang kamu sensing pada saat kamu stres? Karbo plus lemak, nomor 4. Ya, itu kan cuma membuat mengescalate efeknya, tapi basicnya. Iya, basicnya saat stres apa?
Karbo ya. Oke, nah Oh, ini sweet. dia nih. For sweet itu sebenarnya gini, sweet itu kan di pikiran kita, tapi Iya. substratnya Substrat ya, yang karbo. dicari, substratnya yang dicari di darahnya apa? Karbo. Untuk Glukosa. down regulate, untuk negatif feedback ke stress system apa? Glukosa. Glukos itu loh. Ayo pelan-pelan nih. Nanti orang neurologi mulai nanti orang biomolekuler langsung iya. Ini makanya aku mau coba ngasih the big picture of biological system. Jadi kita understanding semua apa fungsi stress system, apa yang terjadi di badan kita, tapi kita melihatnya bukan dari faktor eksternal dulu. Belajar endosentriknya, belajar kenapa tubuh kita menyiapkan sistem seperti itu, karena ternyata stress system digunakan untuk behavioral change. Wah, aku merubah behavior jadi craving sugar. Tapi masalahnya kalau kamu di hutan, kamu bisa nggak nyari coklat, nyari gula, gitu, bisa nggak? Aku tanya sekarang, kalau kamu stres di hutan, kamu nyari apa? Monggo. Yang lari. Kalau di kota mah aku nggak usah nanya, kamu bisa milih. Kalau lagi craving, lagi stres di kota mah nggak perlu tanya. Kamu di hutan kamu mau nyari apa? Mau gigitin kayu? Benar, yakin. Cari nasi merah, Mas. Nunggu panen. Nggak bisa. Nah, jadi makanya jangan kita terlalu merasa ilmu kita tinggi kalau kita mematahkan hipotesa yang udah ada. Harus berusaha look back. Jadi sehebat apapun akhirnya ilmu kita, kalau kita akhirnya malah ilmu yang kita bilang itu mematahkan teori yang sudah terlanjur dari sistem basicnya, ya gimana dong? Gimana kita mempertahankan apa perkataan kita? Nggak bisa dong, kan? Bener nggak? Nggak bisa. Wah, nggak bisa. Sarapan penting. Nah, lu. Gimana nasib orang? Berarti kulkas juga penting, harus ada dari dulu. Bener nggak? Nggak perlu punya body fat. Pagi-pagi ngapain pakai body fat kita? Langsung aja ambil dari piring kita. Selesai kan? Makanya menjelaskan exocentric. Kalau aku nggak mau banyak berdebat makanan, kenapa? Karena debat makanan itu debat kusir, nggak ada habisnya. Debat fisiologi, aku challenge. karena matematikanya jelas di fisiologi. Aku agak pusing kalau malah aku yakin warriorku jauh lebih pintar milih makanan, bahkan bisa berkreasi lebih pintar makanan daripada aku. Makanya aku cerah kalau disuruh ngomong makanan. Wah, ini kalau aku suruh ngasih tahu makanan apa yang terbaik-baik, wah susah. Aku aja malah seneng kalau dikirimin para warrior, jadi variasiku jadi banyak. Pangkal asam jangan lupa. Ya. Waduh. Oke, tapi intinya gini, aku kalau orang ngasih ngikutin aku terus ialah orang yang akhirnya tahu kalau aku itu berusaha membuat seseorang pintar membuat decision buat dirinya dia sendiri. Itu intinya dari semua ilmu yang sering aku ajarkan. Membuat seseorang bisa decide what to do. Akhirnya apa? Selamanya dia nggak bakal selalu ngandelin aku. Aku nggak bakal selalu ada untuk bimbing semua orang. Akhirnya semua orang harus mandiri dengan gaya hidup mereka sendiri. Tapi mereka dibekali apa? Ilmu. Untuk decision making mereka dibekali ilmu, benar nggak? Itu rahasianya. Jadi stress system cerminannya tadi apa? Contohnya yang perlu mengalir di darah apa? Glucose. Nah, that's the basic substrate. Oke. Kita tes kebenaran hipotesanya. Bagaimana seseorang kalau kita beri stres? Contoh, mau dikasih stres apa? Contoh stresornya satu ialah infeksi. Seseorang yang terinfeksi, gula darahnya naik apa enggak? Naik. Selesai. Nah, salah satu jenis stresor. Dah, berhenti dulu situ. Kita kasih stresor di fisik, skeletal muscle. Mas Ebi, mau gula darahnya cuma 60 ke 50, suruh dia angkat beban 10 kali. Angkat repetisi berat. Terus suruh ngecek darah, gula darahnya. Naik apa enggak? Naik. Selesai kan? Cara tubuh mencerminkan stress system udah ketahuan kan? HPA axis. Pituitary, adrenal axis. Adrenal mengekspresikannya dengan kortisol. Apa sih kortisol? Kortisol hormon stres. Terus cerminan di substrat di darah apa? Mencerminkan kebutuhan apa? Glukosa. Oh ya, oke. Mencerminkan kebutuhan glukosa. Terus siapa yang menyediakan? Lihat, gula di tubuh siapa ya? Liver. Oh, liver. Berarti somehow stress system harus bisa terkoneksi dengan glucose production. Oh, ternyata benar.
Walaupun pankreas sebagai basal kontrol dari keseimbangan insulin. Insulin naik, glukagon turun. Insulin turun, glukagon naik. Ini mah basal gluconeogenesis, menjaga keseimbangan gula darah. Tapi kalau ada minta lebih, minta lewat stress system. Minta lebih, minta lewat stress system. Kenapa minta dari stress system? Karena ada stresor. Entah itu stresor kamu buat sendiri, atau entah stresor tidak sengaja, ya aku nggak tahu. Tapi sistem stres kita menghubungkan cerminan dari HPA axis lewat adrenal gland kita, yaitu kortisol, untuk memodulasi liver membuat gula lebih banyak. Setuju apa enggak? Ya. Itu menunjukkan basic sensing kita untuk berusaha mendown regulasi stres dengan cara memberikan what it needs to calm down the stress. Ya, menurunkan stres. Apa substrat yang dibutuhkan? Glukos. Selesai. Makanya jangan salah, kalau kamu stresnya berlebihan, the fastest way is glucose. Aku nggak bohong. Coba aja makan karbo. Hilang langsung. Stresormu hilang. But is it that the real issue? Apakah kamu kurang karbo? Itu pertanyaanku. Apakah harus selesai karbo? Kamu di fisiologi sama aku. Selesai kamu di fisiologi sama aku. Gak bakal menang. Apakah harus karbo? Itu stress systemnya. Top of Itu mind. stress system, itu cerminannya. Is it? Tapi apakah glukosnya itu menjadi esensial dari luar? Ya, itu. That's the real issue. Kenapa? Walaupun cerminan stress system seperti itu, kalau glukosnya harus ada dari luar, selesai manusia kalau tinggal di alam liar. Kenapa? Karena semua stress systemnya akan termodulate terus, tidak turun-turun. Kenapa? Yeah. Karena tidak bisa coping dengan substratnya, yaitu apa? Glukosa. Makanya aku selalu bilang, demand seseorang itu, demand driven dari stress system itu, dia minta glukos, dan dia bukan minta glukos sih, sebetulnya banyak jenis demand, tapi salah satu demandnya ialah, yang paling utama ialah dia butuh anabolic substrat. Apa anabolic substrat? Glukos, amino acid, fatty acid. Apa? Tiga-tiganya. Enggak, anaboliknya, Mas. Fatty acid itu tidak anabolik. Fatty acid bukan. menjadi salah satu fungsi anabolik. Hasil dari anabolisme ialah fatty acid. Tapi kalau yang benar-benar dari struktur basicnya dari makronutrisi, mana yang anabolisme paling dibutuhkan? Cuma dua tinggal. Dari amino acid. Dan amino acid. Cuman dua itu. Glukos sama amino. Glukosa dan amino. Jadi seseorang berpikir bahwa lemak itu dengan kalori tinggi itu ialah sisi anaboliknya dari nutrisi. Salah. Coba aja kamu minum seminggu nggak usah makan apa-apa, cuma minum minyak. Hebat kalau kamu bisa anabolik. Nggak bakal bisa. Itu bukan sisi anabolik. Ya, tidak. Ya, makanya lagi fisiologis. Kan kelihatan suatu efek dari suatu substrat terhadap respon endokrinologi terhadap anabolik Q. Kan fungsi endokrinologi, contohnya seperti insulin, kan memberikan Q anabolisme ke seluruh tubuh. Ya, saat insulin mau naik, you are ready to grow. Ya. Itu Q. Ayo dong, ngeliatnya jangan, taunya insulin tapi udah selesai itu doang. Oh, insulin tinggal buat tuh. Terus fungsinya insulin secara as whole apa? Nggak tahu. It's a Q. Makanya impact dari insulin tidak hanya ke sel reseptornya, kemana-mana. Salah satunya ialah itu signaling bahwa you have eat something, you have provide a growth substrate. Makanya apapun yang kita makan, kalau itu jendela makan, artinya kamu memberikan substrat untuk kamu siap grow atau repair, recovery dari trauma sebelumnya. Itu. Nah, benar nggak? Kalau kamu nggak makan, kamu harus dalam kondisi maintain. Maintain apa? Jangan wasting anabolic substrat. Anabolic substrat kan ingat ya, glukos dan amino acid. Jangan wasting dua ini di kondisi kamu tidak makan. Kamu harus melakukan semuanya dengan memanfaatkan fatty acid. Ya. Fatty acid yang dianggap substrat anabolik dari makanan, ternyata kalau di dalam tubuh bukan substrat anabolik. Baru pada tahu kan? Ayo, benar nggak? Selama ini banyak ilmuwan berpikir bahwa fatty acid itu anabolik kalau dilihat dari sisi makanan, karena begitu fatty acidnya meningkat, tapi jangan lupa,
selalu ada kontrol anaboliknya, glukos maupun protein. Fatty acid ditingkatkan, pada saat dimakan sifat anabolik seseorang lebih meningkat saat fatty acid ditingkatkan. Betul nggak? Makanya ada namanya high fat diet. Iya, padahal sistem tubuh manusia menyimpan lemak, sensingnya bukan untuk anabolic use. Nah, lo bingung deh lo. Ayo, dia. Dalamin lagi ilmunya, cari benang merahnya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa konsep sekarang bisa diobrak-abrik? Ayo, biologi molekuler loh. Makanya ini pengetahuannya harus semuanya nyatu semua, baru bisa ngeliat ini semua. Lihat. Kenapa tubuh mau menyimpan fatty acid? Mas Budi tadi nge-share video mengenai rantai fatty acid yang palmitat C16. Yang di grup metabolic conditioning. Kenapa gitu? Kenapa? Yang apa didapat dari video tersebut? Bahwa kemampuan untuk menyimpan potensial energi besar nggak? Besar banget. Ya, walaupun fatty acid ada fungsi struktural, tapi kunci utama manusia menyimpan dalam bentuk fatty acid apa? Karena kemampuan menyimpan sumber energi untuk dipakai yang bersifat tidak boros tempat, tidak bersifat hidrofobik, artinya tidak ikut mengikat air bersamanya, membuat efisiensi tempat untuk menyimpan energi bermolekul energi. Makanya kan Mas Budi kan nunjukin video perbandingannya dengan glukos. Kalau glukos kan makan tempat, ya kan? Iya. Nah, jadi sifat fatty acid itu tanpa substrat anabolik lain, sifat fatty acid itu cuma apa? Sifat fatty acid itu cuma untuk maintenance, energy maintenance, untuk survival. Jadi saat seseorang bakar lemak, dia berusaha survive. Iya. Catat ya. Saat seseorang bakar fatty acid, dia berusaha survive. Saat seseorang menerima substrat anabolik, entah itu glukos maupun amino acid, disitulah dia siap grow, repair, dan sebagainya. Healing, recovery dari samping, baru itu sebagainya. Ya. Nah, itu jadi kita ngomongnya jauh dari nama makanan, ngomongnya jauh dari kalori in, kalori out, tubuh sensing substrat untuk kebutuhan berbagai reaksi kimia. Kalau dari konseptual ini, waduh kok heran ya, tuh orang makan minyak 5.000 kalori tapi kok nggak gemuk. Secara teori kalori outnya kok nggak ketemu-temu gitu loh. Tapi glukos, begitu makan karbonya dibanyakin, loh kok bisa anabolik banget ya? Ya karena yang disensing glukos. Nanti nggak sih maksudnya? Iya. Jadi nilai kalorinya dihitung di luar, tapi tubuh kan nggak tahu kamu ngitung berapa. Pernah gue ngerti nih yang dimasukin berapa kalori dari hitungannya. Gue substrat sensing gitu loh. Sistem kita substrat sensing. Jadi berbagai jenis substrat tubuh kita. Mau dari makro dan mikronutrisi itu substrat. Jadi dia mensensing semua itu. Apa kebutuhan dia di mana, gitu loh. Jadi fondasi dasarnya itu kenapa aku bilang harus kuat dulu di KF, kenapa pelan-pelan nanti fisiologi lama-lama bisa didapatkan ke awal semua. Karena apa? Fondasi kita berpikir untuk decision making, itu rahasianya. Kalau langsung disuapin sih gampang, tinggal makan ini, kamu makan jam segini, semua bisa baca dari fatwa selesai. Tapi akhirnya nggak punya kemampuan decision making, makanya aku bilang kemandiriannya akhirnya nanti nggak dapat. Makanya kenapa TFH ini sering, karena apa? Kita akhirnya belajar dan insya Allah yang belajar juga bisa menyampaikan lagi dengan kemampuan kapabilitas dia menyampaikannya ke orang selanjutnya. Tapi sebelum nanti aku bakal lanjut terus materi ini ke depannya, tapi karena waktu nggak mencukupi, jadi stress sensing ini fondasi apa itu stress sensing udah paham dulu ya. Jadi kalau aku udah lanjut nantinya aku cerita bagaimana sistem stres ini mengkoordinasikan berbagai hal, itu harusnya udah lebih nyambung. Tapi fungsi sistem stres itu ternyata nggak sesimpel yang kita bayangkan gitu. Kayak Mbak Berta, setiap orang sakit ini sakit itu ialah suatu stressor dari dalam yang membuat dia harus behavior change. Kalau di alam itu kenapa nggak susah di alam bagi tubuh untuk memberi cue ke hostnya? Gampang. Lu begitu gua kasih stres sakit, dijamin lu nggak bakal bisa makan. Kenapa? Gimana lu mau cari makan? Orang lu gue bikin sakit kok. Cue-nya dari dalam stressornya itu. Terus lu mau bergerak ngapain? Gimana cara lu berburu? Gimana cara lu ngejar hewan? Nggak bisa. itu salah satu cue yang nggak suka mau nggak pakai ilmu. Gimana Mbak Berta? Kan dia bilang gue bikin sakit, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu. Terus harus gimana? Harus pakai cue? Ya nggak ada cue. Jadi kan manusia bodoh. Di hutan itu manusia pada saat keinfeksi misalnya gini, ada stressor infeksinya membuat dia secara endogenesis muncul stres.
Begitu dia muncul stres dalam bentuk inflamasi, akhirnya apa? Dia bisa bergerak cari makan nggak? Enggak. Nah, tapi bagaimana tubuh cara desainnya bisa menghadapi stresor itu kalau dia sendiri tidak bisa mencari sumber glukos yang untuk menurunkan stresornya? Ayo. Apa kontrolnya? Udah aku ajarin di grup metabolik. Ternyata kita punya pabrik gula. Kenapa? Kok cuma ngandelin pabrik gula saat ada infeksi? Kenapa, Mas? Bukannya kalau gula makin banyak, kita makin cepat ngalahinnya? Monggo kalau mau dicoba. Nah, justru tubuh itu sudah ngerti bahwa saat ada infeksi masuk, contohnya seperti virus yang bukan living being, kalau seseorang mati karena virus, itu mati bukan karena virusnya, tapi karena respon imunnya sendiri yang berlebihan. Ngerti nggak maksudnya? Kalau seseorang kena virus dan dia meningkat mortality-nya, dia mati bunuh diri. Apa? Akibat respon imunnya yang berlebihan, akhirnya cascade kemana-mana dengan patofisiologinya. Entah itu trombosis, entah itu macam-macam. Itu cuma output dari systemic inflammation yang nggak terkontrol. Artinya apa? Mati karena respon imunnya sendiri. Terus bagaimana cara menurunkan respon imun yang berlebihan itu, Mas? Itu dia rahasianya. Kenapa dengan kebodohan manusia dibikin survive dengan cara kayak gitu. Ternyata kalau sudah jelas yang membunuh ialah dirimu sendiri dari suatu infeksi, berarti kamu harus menciptakan suatu kondisi, situasi yang membuat kamu lebih mudah mengontrol diri agar tidak membunuh dirimu. Ngerti nggak? Ayo, tidak makan glukosa dari luar. Ya, jadi kondisi puasa itu ialah kondisi yang membuat kamu bisa mengontrol diri. Bukan. Kalau kita dalam agama kan mungkin diajarkan puasa untuk bisa mengontrol kesabaran. Itu esensi dari puasa dari yang diajarkan oleh orang. Dengan puasa aku jadi lebih sabar, dengan puasa aku jadi orang kalem. Tapi kalau sistem biologi membuat kondisi puasa terjadi karena apa? Sama, kontrol juga semua yang ada di dalam. Yang paling mudah apa? Begitu ada proses stresor yang membutuh respon anabolik dari sistem imunnya untuk fight back. Tapi mortality-nya ditentukan dari durasi atau intensitas respon tersebut, yaitu respon imunnya, durasi lamanya ataupun intensitasnya, jumlah inflamasinya. Berarti harus ada suatu kontrol nggak di sini? Ya. Karena kan yang membunuh kan overnya, benar nggak sih? Yes. Nah, supaya nggak over ini, tubuh sudah men-setting supaya terjadi suatu kontrol. Hostnya dibikin nggak bisa ngapa-ngapain. Dibikin sickness anoreksia, malah begitu sitokinnya nyampe ke hipotalamus, stres sistem meningkat. Tahu nggak efek dari, udah belajar belum efek dari stres sistem, dari hipotalamus, dari autonomous nervous system, larinya kemana paling utama? Stres paling utama, tahu nggak sih efek stres paling utama itu inhibit apa? Satu hal, paling cepat ialah menginhibit semua proses di digestion. Kamu nggak nafsu makan. Coba aja kamu makan lagi stres. Mual. Enak. Kita fokus cari kopi sambil. Enzim-enzim yang dibutuhkan untuk digestion juga nggak sempurna. Kenapa? Karena sistem digestion kita didukung oleh parasimpatetik, sistem relax. Kalau kamu relax, santai, nggak ada pikiran, kamu makan nikmat. Mau makan? Deg-deg-deg. Bu, bayar utang, Bu. Bu, tagihan, Bu. Ada kabar buruk misalnya. Gimana kamu bisa makan enak? Bisa nggak makan enak kalau lagi stres? Coba tanya. Nggak bisa ya. Kita sih nggak enak makan. Gue jadi nggak nafsu makan. Kenapa? Karena lagi stres. Fisiologinya gimana? Fisiologinya stres sistem langsung menurunkan shutdown parasimpatetik sistemnya. Selesai. Jadi kontrol dari rest and digest itu parasimpatetik. Kontrol dari stress system simpatetik itu ialah untuk survival, fight or flight. Jadi di kondisi orang terinfeksi virus, merupakan stresor yang dia harus alleviate, maksudnya harus turunkan responnya, dia harus membuat suatu bentuk kontrol. Kontrolnya itu di mana? Puasa unconsciously. Kalau sekarang mungkin puasanya sulit karena cara unconscious kita nggak lapar, tapi selalu ada yang membuat kita pengen makan. Karena ditawarin itu misalnya ada kesadaran entah itu dari respon pihak lainnya atau dia sendiri ada awareness untuk berusaha mempertahankan dia secara by insting udah nggak ada fear something. Tapi kalau di alam liar
Mau ngapain? Nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu. Sistem biologi kamu kelihatan sistem mekanismenya nanti gimana survivalnya. Makanya aku mau jelasin. Nah, begitu dari kondisikan seperti itu, ternyata yang dibutuhkan dari suatu infeksi ialah apa? Yang diciptakan dari suatu infeksi, dari stressor infeksi, menciptakan suatu kebutuhan apa yang harus sistem tubuh merespon? Control the stressor to control the response. What kill you is the response. Ngerti nggak? Make sense nggak? Nah, kalau yang dibutuhkan untuk respon ini sudah jelas ialah glukos, harus lebih terkontrol nggak glukosnya? Iya, sangat. Sekarang lebih mudah mengontrol dengan kondisi feeding atau fasting? Fasting. How much glucose do you need on fasting? Siapa yang modulasi? Berapa banyak jumlah sel imun harus proliferate menggunakan gula sesuai dengan demand? Bagaimana cara imun menginformasikan gue butuh gula sekian nih untuk mereplikasi diri, proliferasi diri menjadi jumlah sekian untuk menghadapi viral load sekian. Cara aku memberikan informasi ke sistem demand driven glucose ini gimana? Wah, sitokin gua memodulasi hipotalamus untuk meningkatkan epinefrin ke norepinefrin ke liver. Norepinefrin, sistem saraf simpatetik memodulasi apa? Memodulasi G receptor, cyclic AMP, PEPCK, gluconeogenesis, nggak usah diapalin, yang terakhir nggak usah diapalin, tapi itu pathway signalnya. Meningkat gluconeogenesisnya. Nah, begitu aku sudah bisa cover dengan gula yang dinaikkan sekian, aku bisa menghandle. Perlu aku minta lagi nggak? Nggak. Jumlah sitokin turun, modulasi di ANS turun, modulasi di ANS turun, modulasi di liver turun. Modulasi via HPA axis yang lewat kortisol turun. Just exactly what you need. Demand driven. A control glucose system. A control glucose jadi menyediakan glukos sesuai as what you need, sesuai. Jadi tujuan menghadapi stresornya itu ialah agar tidak sampai terjadi over respon. Itu rahasia basic sistem tubuhnya dari stressor infeksi itu seperti itu. Itu tanpa ilmu loh ya. Yang sakit kena infeksi itu nggak pakai ilmu. Dia cuma terkapar doang, tidur nggak bisa apa-apa tidur. Ikut ngitung. Tapi inflamasi yang membuat dia sickness anoreksia dan dia nggak bisa apa-apa. Cepat kelar nggak? Cepat kelar. Kenapa? Kalau nggak kelar dia malah mati beneran. Kenapa? Karena nggak makan dong. Nggak bisa. Hostnya juga berusaha mengembalikan kemampuannya dia untuk bergerak kembali. Ya. Nggak usah dikasih ilmu itu. Tubuhnya kenapa tubuhnya mau mempersingkat proses imun responnya dan mempercepat agar inflamasi tidak berlebihan. Kenapa? Karena harus mengembalikan hostnya ke posisi dia harus feeding. Untuk apa? Untuk supply recovery-nya dia. Selain untuk anabolic use, atau untuk repair jaringan yang sudah pernah rusak karena infeksinya, karena efek dari inflammatory responnya. Epitel yang sudah rusak, kan harus dapat suplai substrat untuk anaboliknya kembali. Walaupun mengalahkannya di awal dengan katabolik, tapi dia nanti harus butuh substrat anaboliknya untuk repair kembali. It's a flow. Jadi di alam itu seperti sebuah flow. Jadi di tengah ilmu kita yang masing-masing, ternyata kalau kita melupakan benang merah dari biologi di masa lalu, kadang-kadang kita jadi merasa paling benar. Jadi nggak maksudnya? Kayaknya kalau 2 jam udah bakalan cukup. Jadi ini aku cuma singkat sampai segini aja. Tapi mudah-mudahan ketangkep yang aku maksud hari ini. Nothing in biology makes sense except in the light of the evolution. Penelaahan kita harus dikorelasikan kembali. Kita udah menelaah sampai segini nih. Ilmu kita dapat dari info yang sama ini aku belajar, dari keilmuanku aku bisa sampai gini. Tapi aku coba tektokkan dengan histori. Tektokkan dengan sistem sensing. Tektokkan dengan kebodohan, bukan kepintaran. Kalau ilmu kita udah sampai level ini kan, ya dilihatnya kan kita pintar. Tapi pintarnya kita nggak ada apa-apanya kalau melawan kebodohan di masa lalu. Ngerti nggak sih maksudnya?
Yes. Don't change the history gitu loh, itu ya gitu. Don't make a new theory that change the history gitu loh. Karena nantinya nggak ketemu gitu loh. Susah kita untuk mempertahankan hipotesa kalau harus seperti ini, kenapa dulu bisa seperti itu? Nah, itu the big issue-nya. Jadi dengan Mbak Berta yang kemarin bilang, "Oh, saya merasa konseptual saya dengan makan yang dianggap sehat." Terus akhirnya Mbak menemukan apa itu sehat dalam bentuk yang baru, tapi masih melihat sisi eksosentriknya. Makan ini dulu aku dianggap sehat, tapi ternyata belum optimal, ternyata makan inilah kata sehat baruku. Jadi aku lebih sekarang cocok di gaya hidup yang makan ini dibanding yang dulu makan ini. Betul nggak? Sekarang konsep Mbak gitu nggak? Kalau konsep selama ini Mbak tangkap untuk berubah kayak gitu nggak? Nah, sekarang kalau udah denger aku, udah melek belum? Iya, fastingnya itu intinya kan. Cuma saya ada yang saya takutkan. Saya takut fasting kelamaan saya makin kurus karena saya ketakutannya itu bikin stres baru. Enggak. Saya takut tambah kurus itu. Stres baru. Jadi gini Mbak, nih mumpung dibahas fasting sebagai stressor. Betul, fasting sebagai stressor, sebagai kontrol. Tapi fasting sendiri harus memberikan cue terhadap host untuk tahu kapan dia butuh repair, betul nggak? Harus ada sensingnya, betul nggak? Betul. Harus ada sensing ini. Begitu kondisi kataboliknya keep up untuk maintenance, artinya gini, maintenance yang cukup tanpa banyak katabolisme, kita tidak kehilangan fungsi, kan nggak mungkin kalau fasting terlalu lama kan akhirnya fungsi kita turun, artinya apa? Fungsi lokomotor kita turun, otot kita terdegradasi, kalau terlalu lama, bener nggak? Pasti ada something yang memicu permintaan kayak gini. Gue di gudang lemaknya cuma segini untuk bisa sustain lo menghadapi stressor segini. Karena segini, daripada gue nanti ngambil dari yang udah ada fungsinya, yang tadinya ini bisa ngangkat 5 kilo, kalau gue ambil dari dia, nanti dia cuma bisa ngangkat 2 kilo. Turun nanti malah kalau gue ambil dari situ. Jadi mendingan, jadi gini, itu sebabnya kenapa di adipose tissue, kenapa di sel lemak, cara memodulasi lemaknya keluar dari sel lemak ialah apa? Sympathetic system juga, norepinephrine juga, memicu G receptor juga, membuat HSL memotong triglycerid juga menjadi glycerol dan free fatty acid. Kalau glycerol dan fatty acidnya jumlahnya nggak cukup bagi kebutuhan, tau nggak? Firing rate-nya ditambahin, stresnya dibikin meningkat. Artinya apa? It's not enough. Ngerti ya? It's not enough. Q-nya dari SNS. Stepping naiknya dari sympathetic nerves-nya menunjukkan kamu makin stres, kamu nggak cope nih, kamu nggak makin nyaman, jadi kamu harus mulai support substratnya. Apalagi kalau gini, sistem saraf kita juga yang memicu proteolisis loh, jangan salah. Kalau sistem saraf kamu stresnya kegedean, proteolisis kamu juga besar. Karena apa? Ekspresinya kan nanti gula, bahan bakunya. Kalau kita stres kan gula darah meningkat. Tapi kalau sustain terus, jangan kira substratnya cuma glycerol. Amino asid dari mana? Dari fungsional substrat yang udah nempel, yang nitrogen udah dipakai tadinya untuk struktural, otot. Ya itu kalau cuma otot doang, macam-macam nantinya. Nah, jadi kuncinya Q-nya untuk kembali makan, itu harusnya tubuh bisa ngasih sensing nggak? Yes. Iya. Harus. Itu lagi itu. Makanya walaupun kita bisa ngasih dalam bentuk hitungan, lama, tapi sebetulnya yang palingnya mengenali demand di tubuh sendiri, sensinya kapan dia butuh demand-nya, sensinya kapan dia dibuat anoreksia. Jadi aku rasa nggak boleh cuma orang yang pintar doang yang bisa sehat. Karena apa? Stress system diciptakan untuk survival manusia. Tanpa stres, you don't know what to do. Tanpa stress system, you won't know what to do to survive. It's the stress that make you survive. Maksudnya survive dari ekosistem alam. Nah, sebelum terlalu kelamaan, itu hari ini semoga membuka wawasan baru berpikir mengenai KF. Mudah-mudahan makin. Thank you. Wow. Yang penting Mas Tio udah kentang. Udah itu aja. udah. Diskusi selanjutnya sih pasti akan lebih seru di metabolic conditioning, tapi pada intinya yang aku tangkap adalah pasti ada kalau aku bilang istilahnya reliever ya, dari stres yang makin meningkat, harusnya ada reliever juga yang akan ditimbulkan saat tubuh mensensing ke defisit yang terlalu besar. Nah, tugas kita ini sebagai pemilik
pemilik tubuh ini yang harus peka juga sama sinyal itu yang diberikan. Jangan sampai karena ilmu terus mengejar sisi oh fasting ini kan healernya, aku mau healing dulu, baru nanti recovery-nya kapan-kapan. Nah itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Namanya gini, kalau bilang fasting gini, emang olahraga nggak bikin sehat? Terus lu mau olahraga seharian nggak berhenti gitu? Itu dia. Mau di gym nggak pulang-pulang gitu, biar sehat, lebih sehat dong kan? Nggak juga kan? Halo, dimulai gitu. Mikir. Oke, tapi ini luar biasa ya. Aku yakin Mbak Berta juga semakin haus untuk menggali lagi. Nggak apa-apa Mbak, itu normal. Dokter itu semua banyak yang begini, termasuk Mas Andrew juga sama ya. Thank you Mas Andrew juga sudah ikut bisa diskusi rame-rame dari Melbourne walaupun sudah subuh ini. Jam 2. Thank you. Oke, Mbak Berta ada sedikit pesan untuk teman-teman peserta mungkin, mumpung ini juga lagi direkam. Silakan Mbak Berta. Makasih banget udah join dan mohon bimbingannya. Kita keep supporting each other, terus kita keep learning, and in the future we can sharing. Oke, thank you. And we make bigger circle than us gitu dong. Bigger circle. Harus membuat circle lebih besar than us gitu loh. Make a snowball effect ya. Oke. Have others to help yourself. Pak Bobby. Ya, sama-sama. Ya, Mas Andrew, thank you. Thank you Mas Tio, Mas Bobby. Nanti siap-siap akan di ini ya, siap-siap akan di WA sama Mas Tio kayaknya. Mas Tio udah nge-tag ya. Aku bingung kalau Mas Andrew nanti menang kaos SMA gimana gitu ya. Kayak malah ongkirnya di balik kaosnya. Oke, thank you teman-teman semua. Aku yakin tadi Mas Tio juga udah closing statement, jadi tidak perlu closing statement lagi. Jadi thank you semua. Kita jumpa lagi teman-teman di SFH. Jangan lupa nanti pada saat hari Minggu ya Mas ya, tanggal 8. Hari Minggu ini registrasi masih dibuka, jadi masih cukup banyak ruang ya. Manfaatkan karena gratis 100%, tidak ada biaya yang diambil ya, sama sekali. Belajar ilmu tanpa pernah kenal lelah. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Mas Tio, Mas Bobby. Bye-bye.